왜 그랬어? 야, 조방울! 한 좀 해. 노아란한테 사과해. 선생님 아킬레스건은 될 수 있다는 거. 나 더 센 놈이 올 거니까. 야, 고복땡 때릴 때. 조심해야겠다. 미친 거 아니야? 네가 걔냐? 좀 귀엽다. Halo teman-teman, selamat datang di channel Slow Tips. Buat teman-teman Slow, aku berharap kalian tetap sehat selalu. Dan jangan lupa untuk selalu menjaga kesehatan di era gempuran cinta yang tak menentu. Dan juga aku berharap teman-teman Slow tak terjerumus di dalam lingkaran tangan yang dipenuhi oleh pelicin. Oke, di video kali ini aku akan menceritakan film yang berjudul Angry Mom yang dirilis pada tahun 2015. Ladies and gentlemen, please enjoy this video. Let's get it in rumble. Ayo cerita nih, langsung bahas film aja, rasa suwe-suwe. Di awal film kita diperlihatkan dengan seorang ibu muda pemilik kedai makanan. Dia bernama Gangja. Di sini dia tinggal bersama suami dan ibu mertuanya sekaligus anak gadisnya yang bernama Aran. Gangja sangat menyayangi anak gadisnya, walaupun Aran bersikap sebaliknya. Di saat Aran pamit berangkat les, Gangja pun memberikan segala perhatiannya untuk meluluhkan hati sang anak. Namun Aran masih tetap cuek dan pergi begitu saja. Akan tetapi di tengah perjalanan Aran dirundung oleh 3 teman sekelasnya gara-gara membantu sahabatnya yang bernama Jinyi yang sudah dirundung duluan. Diketahui para tukang bully itu diketuai oleh Junghae dan diikuti oleh 2 anak buahnya. Selang beberapa waktu terlihat seorang pria bernama Bokdong yang merupakan teman sekelas mereka. Di sini dia sempat menolong Aran dan Jinyi. Lihat kedatangan Bokdong, mereka pun ketakutan dan pergi dari sana. Kemudian Aran dan Jinyi pun bisa pergi dengan tenang. 시끄러워서 한 대 빨 수가 없네. 불 없는데. 싸워. 자주 보지 말자 우리. Singkat cerita, terlihat hujan yang turun dengan deras. Dan di sini Gangja berinisiatif untuk menjemput Aran di tempat les. Akan tetapi Aran malah marah karena malu dijemput oleh ibunya. Kemudian dia pun pergi bersama Jinyi. Melihat hal itu, Gangja pun sedih dan kecewa. Dirinya juga memilih pergi dengan ditemani guyuran air hujan. Selang beberapa waktu, guru les Aran yang bernama Pak Noah langsung mengejarnya sampai di kedai makan. Di sini dia hanya berniat untuk mengembalikan payung Gangja yang tertinggal. Namun dikarenakan Gangja lagi bad mood, dia pun malah memarahi Pak Noah. Sesamanya di rumah, Gangja mencoba untuk mengobrol dengan Aran agar dirinya tahu alasan Aran bersikap seperti itu. Namun Aran masih bersikeras agar Gangja tak mencampuri urusannya. Di sini Aran yang ketahuan memiliki luka di tangan dan kakinya, dia masih tetap bungkam. Kemudian di keesokan harinya terlihat Gangja yang melaporkan dugaan pembulian yang dialami oleh putrinya. Namun sang wali kelas malah menyarankan Gangja agar memindahkan Aran ke sekolah lain. Karena menurutnya Aran bisa mendapat masalah seperti itu karena dia bergaul dengan Jinyi yang dianggap siswi bermasalah. Dan juga banyak rumor yang beredar tentang Aran dan Jinyi yang memiliki hubungan terlarang. Di sini Gangja yang tak mendapat jawaban dari wali kelas, dia pun mencoba untuk melaporkan masalah itu ke dinas pendidikan, bahkan sampai ke kantor polisi. Namun sayangnya jawaban mereka juga sama seperti jawaban wali kelas. Selang beberapa waktu terlihat salah satu guru yang bernama Jungwo mendengar tentang laporan Gangja. Kemudian dia pun langsung memanggil semua siswa di kelas Aran untuk diinterogasi. Namun di sini Jungwo tak bisa menemukan siapa pelaku pembulian tersebut. Hingga tibalah Aran yang diinterogasi. Namun siapa sangka, bukannya memberi keterangan, Aran malah berkata jika dirinya bakal melindungi Jinyi apapun yang terjadi. Karena Jinyi adalah sahabatnya. Dan Aran melakukan itu semua dikarenakan sebelumnya Jinyi mendapat bulian yang lebih parah jika sampai pelakunya ketahuan. 학폭위 같은 거 필요 없어요. 제 친구예요. Di malam harinya, Aran yang sedang menuju tempat les, dia merasa seperti diikuti oleh seseorang. Dan hal itu membuatnya untuk mencoba kabur hingga sampai di gang buntu. Dan ternyata orang yang mengikuti Aran adalah Bokdong, pria yang sempat menyelamatkannya waktu dibully Junghae.
Di sini Bogdong menyuruh Aran untuk tak ikut campur urusannya Jinyi, karena jika tidak dia bakal menghabisi Aran beserta ibunya. 죽기 싫으면 죽은 듯이 살아. 네 엄마까지 죽는 걸 보고 싶어. Singkat cerita, Gangja yang masuk ke rumah, dia sempat melihat Aran yang sudah lemas tak berdaya. Di sini dia pun segera membawa anaknya ke kamar untuk merawatnya. Setelah selesai merawat Aran, dia tak sengaja melihat pesan di HP Aran dari Jinyi. Di sini Jinyi menanyakan alasan Aran tak datang ke tempat les. Melihat hal itu, Gangja pun segera menuju ke tempat les Aran untuk mencari Jinyi. Sesamanya di sana, Gangja sempat dihadang oleh Pak Noah yang curiga jika Gangja akan melakukan hal yang membahayakan. Akan tetapi, tiba-tiba Gangja mendengar seseorang yang memanggil nama Jinyi yang mengajaknya untuk kabur. Melihat hal itu, Gangja pun segera mengejarnya. Namun sayangnya, dia harus kehilangan jejak begitu sampai di tempat keramaian. Setelah gagal mengejar Jinyi, Gangja yang pulang pun dikejutkan dengan keadaan Aran di saat memasuki kamarnya. Dengan perasaan yang sedih, dia pun langsung merawat Aran. Setelah merawat Aran, dia pun berniat pergi ke sebuah diskotik untuk mencari seseorang. Sesamanya di sana, Gangja sempat dihadang oleh beberapa penjaga. Namun siapa sangka, dia mampu menghabisi mereka semua. Setelah membereskan mereka semua, Gangja menyuruh salah satu penjaga untuk mempertemukannya dengan pemilik diskotik. Selang beberapa waktu, terlihat bos di sana yang menemui Gangja. Akan tetapi, ternyata mereka berdua merupakan teman sewaktu di bangku sekolah dulu. Bos diskotik itu bernama Gongju. Dan sejak di bangku SMA, Gangja terkenal sebagai preman di sekolahnya. Hingga di suatu ketika, tawuran antara SMA untuk membuktikan siapa yang terkuat terjadi. Namun sayangnya, Gongju harus kalah di tangan seorang ketua geng dari SMA cowok. Dan beruntungnya, Gangja datang di waktu yang tepat. Kemudian langsung menghabisi musuhnya. Semenjak kejadian itu, sekarang Gangja menjadi yang terkuat di seluruh SMA cewek. Di waktu sekarang terlihat mereka berdua yang melepas rindu. Namun di sini, Gangja terpaksa menahan rasa kangennya dan langsung berkata jika dirinya membutuhkan bantuan Gongju untuk bisa bersekolah lagi di sekolahnya Aran. Di sini dia beralasan ingin menemukan siapa pelaku yang sudah merundung Aran. Awalnya Gongju sempat menolak karena menurutnya hal itu bisa berakibat fatal bagi Gangja sendiri. Namun karena Gangja menjelaskan semua alasannya, Gongju pun luluh dan bersedia untuk membantunya. Di sisi lain terlihat Jinyi yang lagi disandra oleh seorang petinggi mafia yang bernama Dongcil. Di sini Dongcil sempat mengadukan fakta yang dia tahu ke siapapun. Di keesokan harinya saat akan berangkat ke sekolah, terlihat Bogdong yang menerima bayaran dari Dongcil karena dirinya sudah mengerjakan tugasnya untuk mengancam Jinyi dan Aran. Di sini diketahui jika Bogdong mau melakukan itu semua karena Dongcil akan membantu untuk membebaskan kakaknya yang saat ini sedang dipenjara. Sementara di sisi lain terlihat Aran yang semakin depresi. Melihat anaknya seperti itu, Gangja pun membawanya ke rumah sakit untuk mengobati rasa depresinya. Kemudian setelah Gangja meminta maaf karena tak bisa melindunginya, dia pun pergi ke salon bersama Gongju untuk merubah penampilannya sebagai persiapan menyamar sebagai siswi SMA. Dan juga dia membuat identitas palsu dengan nama baru, yaitu Bangwul. Sedangkan Gongju sendiri berpura-pura menjadi ibunya. Singkat cerita, makeover sudah selesai. Kemudian Gongju mengantarkan dia pulang. Sesamanya di depan rumah, Gongju sempat memberi pesan jika dia butuh bantuan tinggal menghubungi dirinya. Dan juga Gongju ingin Gangja menganggap dirinya seperti ibunya sendiri. Mendengar hal itu, Gangja pun sedikit terharu. 방울아, 엄마 필요하면 언제든지 불러래. Di saat masuk ke dalam rumah, suami dan mertua Gangja merasa heran melihat penampilan barunya. Di sini Gangja pun langsung mengalihkan topik dan pergi dari sana. Kemudian terlihat Gangja yang membaca buku diari untuk mencari tahu penyebab Aran bisa benci dengan dirinya. Dan juga sekalian mencari bukti pembulian agar bisa dibawa ke ranah hukum. Dan benar saja, Gangja akhirnya menemukan curhatan Aran yang menuliskan jika dirinya sangat kecewa dengan Gangja. Karena faktanya selama ini Aran tahu jika dirinya bukanlah anak kandung dari Gangja, melainkan anak dari adik Gangja yang sudah tiada. Oleh karena itu, Aran berpikir jika Gangja malu memiliki anak seperti dirinya.
Dan hal itu membuat Gangja diliputi rasa bersalah atas kebohongannya selama ini. Di keesokan harinya, Gangja sudah siap untuk berangkat ke sekolah di hari pertamanya. Namun siapa sangka, ternyata Pak Noah sudah dipindah tugaskan untuk mengajar di sekolah itu. Jadi dia ditugaskan oleh warga untuk menjadi guru sastra sekaligus jadi wali kelas di kelas Aran. Selang beberapa waktu, Gangja masuk dan diperkenalkan sebagai siswa pindahan. Setelah memperkenalkan diri, Gangja disuruh menempati tempat duduk Aran. Karena kebetulan Aran masih belum bisa masuk. Di saat Pak Do dan Pak Noah keluar kelas, Gangja sempat terkejut dan marah karena melihat meja Aran yang dicoret-coret dengan kata-kata kasar. Setelah itu, terlihat Jung Hae dan kelompoknya berniat untuk merundung Gangja. Di sini kemarahan Gangja pun tak terbendung. Hingga akhirnya Gangja pun menghajar mereka semua. 네가 이랬냐? Setelah itu, di saat Gangja akan memukul Jung Hae, tiba-tiba dia dihentikan oleh Bokdong sekaligus mengancam jika dia ikut campur masalah Aran dan bikin kerusuhan, maka Bokdong akan menghabisinya. Namun bukannya takut, Gangja malah mencekik Bokdong karena dia berpikir Bokdong bagian dari pelaku yang membuli Aran. Di saat Gangja akan memukulnya, tiba-tiba Pak Noah datang untuk menghentikannya. Dan akibat kerusuhan itu, Pak Noah, Gangja, Bokdong, dan Jung Hae dibawa ke kantor. Di sini Pak Noah turun untuk berbicara agar murid-muridnya tak mendapat hukuman dikeluarkan dari sekolah. Sementara di sisi lain terlihat Wakasek yang ditelepon oleh Gongju agar Gangja diterima di sekolah tersebut. Selang beberapa waktu terlihat Gangja dan Jung Hae yang mengobrol empat mata. Di sini Gangja mencari tahu siapa yang sudah merundung Aran. Kemudian Jung Hae memberitahu jika di sekolah itu ada beberapa pemimpin yang kuat. Di posisi pertama ada Bokdong, orang yang kuat dalam hal fisik. Sementara di posisi kedua ada Sang Tai, sang ketua kelas yang gak jago bertarung, namun pintar dalam bidang akademik. Dan juga Sang Tai sekaligus anak dari pemilik yayasan sekolah mereka yang bernama Ketua Hong. Karena itulah Sang Tai menjadi murid nomor 1 di sekolah tersebut. Di sini Jung Hae juga memberitahu jika dulunya Sang Tai sebenarnya naksir dengan Aran. Namun Aran sempat diisukan punya hubungan terlarang bersama Jin Yi. Oleh karena itu, Sang Tai menjadi marah dan menyuruh Bokdong untuk merundung Aran. Tak lupa, Jung Hae juga mengingatkan agar Gangja tak berurusan dengan Bokdong karena dia punya koneksi dengan seorang gangster. 그냥 안 건드리는 게 좋을걸요? 그래서 잘못 걸리면 Singkat cerita, Gangja sempat mendengar obrolan antara Pak Do dan Pak Noah, yang dimana Pak Noah berusaha untuk membela Gangja karena Pak Do masih ingin mengeluarkan Gangja gara-gara ulahnya tadi. Singkat cerita, terlihat Pak Noah yang mengajak Gangja ke sebuah kafe untuk menanyakan alasan Gangja melakukan kerusuhan tadi. Karena jika Gangja memberitahu, mungkin Pak Noah bisa membelanya agar tak dikeluarkan dari sekolah. Namun siapa sangka, Gangja berkata jika alasan dia berkelahi untuk melindungi dirinya sendiri. Karena dia merasa wali kelas seperti Pak Noah tak bisa melindunginya. Setelah pulang, Gangja menemui Gongju dan menceritakan apa yang dia dapat dari sekolah hari ini. Namun siapa sangka, ternyata ada seseorang yang mengikutinya dan memantau dari jauh. Hingga akhirnya, di saat Gongju pulang, orang itu berhasil masuk. Namun ternyata orang itu adalah Jin Yi. Dan kedatangan Jin Yi untuk meminta Gangja mengantarnya ke rumah sakit ke tempat Aran dirawat. Sesamanya di sana, Jin Yi menangis dan menyesali semua perbuatannya karena dirinya sudah membuat Aran menjadi seperti itu. Kemudian di saat Jin Yi akan pergi, dia sempat berkata jika dirinya akan menceritakan semua kejadian ke Gangja yang merupakan ibu Aran, agar Gangja bisa melindungi Aran dan tak merasa takut lagi. Namun di saat Jin Yi akan pergi, tiba-tiba Aran melarang Jin Yi untuk memberitahu ke siapapun, bahkan ke ibunya. Karena jika sampai Jin Yi ketahuan, maka seseorang bakal menghabisi Aran dan ibunya. Mendengar hal itu, Jin Yi pun akhirnya tak memberitahu Gangja tentang permasalahan yang dialaminya dengan Aran. Di sini Gangja juga meminta Jin Yi agar berpura-pura tak tahu jika Gangja adalah ibu Aran. Di keesokan harinya terlihat Pak Noah yang lagi ngelihat biodata palsu Gangja. Kemudian tiba-tiba dia disamperin dua orang guru yang memberi kabar jika Pak Do diangkat menjadi ketua departemen yayasan sekolah. Dan hal itu membuat Pak Noah khawatir Gangja akan dikeluarkan. Karena saat ini Wakasek tak bisa membela lagi. Dan berita tersebut ternyata sudah menyebar di kelas Gangja. Di sisi lain terlihat Sang Tai tiba-tiba datang ke ruang Wakasek yang saat itu kebetulan lagi ngobrol bersama Pak Do. Dan yang lebih mengejutkannya lagi, Sang Tai melarang mereka untuk mengeluarkan Gangja. Mendengar hal itu mereka tak bisa berbuat apapun
dan membatalkan niat untuk mengeluarkan ganja. 이번 한 번은 특별히 선처하기로 했습니다. Di sisi lain terlihat Gangja yang menghampiri Bogdong yang lagi di toilet. Di sini dia berniat memberi pelajaran karena sudah merundung Aran. Namun tiba-tiba Sang Tai datang dan langsung bertanya tentang hubungan Gangja dan Aran. Namun di sini Gangja yang sebelumnya mendapatkan info jika Sang Tai menyukai Aran, dia pun memanfaatkan situasi itu agar kedudukannya sejajar dengan Sang Tai. 난 다음에 보자, 홍상태. 야 방울토마토 너무 Sementara di perpustakaan, Pak Do sedang diantar oleh sekretaris ke sebuah ruang rahasia untuk menunjukkan berkas penting pembangunan sekolah dan berkas pencucian uang yang dilakukan ayah Sang Tai. Namun siapa sangka, kejadian itu sempat disaksikan oleh Jin Yi. Di dalam ruangan, Pak Do melihat banyak luka di leher sekretaris yang mungkin disebabkan oleh kekerasan yang dilakukan Ketua Hong, ayah dari Sang Tai. Oleh karena itu, Pak Do berpesan agar sekretaris jujur jika butuh bantuan dan dirinya akan segera membantu. Di saat melihat Pak Do keluar dari ruangan, Jin Yi langsung menghampiri dan mengancam akan memberitahu tentang ruangan itu ke semua orang jika dirinya dan Aran masih diganggu. Walaupun Pak Do adalah orang yang merawat Jin Yi dari kecil, dia tetap kesal karena rahasianya ada di tangan Jin Yi. Hingga di malam harinya terlihat Pak Do yang menyuruh Dongcil agar segera menghilangkan Jin Yi. Kemudian Dongcil menyuruh Bogdong untuk datang ke tempatnya sekarang juga. Namun ternyata terlihat Gangja yang diam-diam mengikuti Bogdong dari belakang. Di dalam pertemuan itu, Dongcil yang mampu menyuruh Bogdong untuk menghabisi Jin Yi. Dan alasan Dongcil menyuruh Bogdong karena dia tahu tentang hukum bagi anak di bawah umur maksimal 2 tahun. Ternyata Dongcil mengetahui pasal itu karena dulu Gangja mendapat vonis seperti itu atas kasus hilangnya nyawa adik Dongcil. Dan sejak saat itulah Dongcil sangat menyimpan dendam kepada Gangja. Namun di sini Bogdong sempat menolak karena tak tega. Akan tetapi karena Dongcil terus memaksa, dia pun tak bisa berbuat apapun. 사람을 죽여도 빨간 줄도 안 가고. Selang beberapa waktu, ternyata Gangja sempat mengintip dari luar pintu dan sedikit terkejut di saat mendengar obrolan tersebut. Di sini dia pun langsung pergi dan segera menemui Gongju. Singkat cerita, terlihat mereka berdua yang sudah bertemu. Di sini Gangja meyakini jika dalam penyerangan selama ini adalah Dongcil. Kemudian kita dibawa flashback di masa sekolah Gangja. Di saat itu, adik Dongcil sempat berpacaran dengan Gangja yang merupakan seorang preman sekolah. Dan hal itu membuat nilai adik Dongcil turun dan sering bergaul dengan berandalan. Akhirnya, Dongcil pun memutuskan untuk memberi pelajaran kepada Gangja. Setelah puas membuat Gangja babak belur, Gangja sempat membantah karena sebenarnya adik Dongcil jadi seperti itu gara-gara dia sendiri yang berhubungan dengan berandalan. Mendengar hal itu, Dongcil pun semakin emosi dan jadi gelap mata. Namun ternyata Gongju melihat perbuatan Dongcil dan langsung melapor ke adik Dongcil. Di saat Dongcil berniat untuk menghabisi Gangja, adiknya datang tepat waktu untuk menghentikannya. Di waktu sekarang terlihat Pak Noah yang sedang mengadakan sesi konseling agar lebih mengenal muridnya. Namun karena Pak Noah terkesan ingin Jin Yi hidupnya aman di dunia ini, Jin Yi sedikit kesal karena menurutnya Pak Noah tak tahu tentang dirinya, yang merasa jika dunia adalah neraka baginya. Setelah itu, Jin Yi pun mengajak Gangja untuk berbicara empat mata. Di sini, Jin Yi memohon kepada Gangja untuk menyuruh Aran kembali ke sekolah. Karena saat ini, dia tahu alasan Bogdong merundungnya. Dan juga Jin Yi tahu kelemahannya. Awalnya, Jin Yi berniat memberitahu alasan dan rahasianya. Namun karena Pak Do tiba-tiba datang, dia pun langsung pergi dari sana. Di saat Jin Yi sudah pergi, Pak Do langsung bertanya tentang apa yang dibicarakan oleh Jin Yi. Di sini Gangja berkata, jika Jin Yi hanya meminta dirinya untuk mengajak Aran kembali ke sekolah. Karena saat ini Jin Yi sudah siap melindungi Aran, karena dirinya tahu kelemahan dan rahasia si tukang bully. Di satu sisi terlihat Jin Yi yang diseret Bogdong ke suatu tempat. Di sini Bogdong menyuruh Jin Yi untuk tak ikut campur urusannya dan segera pindah sekolah. Karena jika tidak, Jin Yi bisa kehilangan nyawanya. Bogdong sendiri juga memberi solusi agar Jin Yi melapor ke orang tuanya, biar masalah ini segera selesai. Namun Jin Yi ternyata masih bersikeras untuk melindungi Aran dan melakukan sesuatu yang menurutnya benar. 가서 네 엄마한테 말해. 아니 말하지 말고 무슨 말인지 알아들어? Di malam harinya terlihat Gangja yang mengajak Bogdong makan di kedainya. Di sini maksud Gangja mengundang Bogdong hanya untuk menyuruhnya minta maaf ke Aran agar hubungan mereka segera membaik. Namun ternyata Bogdong akan memikirkannya dulu. Di sisi lain, Jin Yi kembali menemui Aran dan memintanya untuk memaafkan Bogdong
Karena sebenarnya Bokdong sendiri juga dihadapkan dengan pilihan yang sulit. Karena atasannya yang menyuruh Bokdong untuk berbuat seperti itu. Di sini Jinji juga menceritakan pengalamannya yang hampir mirip seperti Bokdong, di mana dulu dia sering mematuhi perintah atasannya, yang dimana dia adalah Pak Do. Hal itu dia lakukan agar Pak Do selalu melindunginya. Namun kenyataannya tak seperti yang Jinji harapkan. Hingga akhirnya Jinji mulai menyadari jika hal itu ternyata tak baik dan dirinya berani mengambil tindakan yang berbeda dari yang pernah dia lakukan. Karena sepertinya hal itu membuat dirinya dan orang-orang di sekitarnya celaka. Setelah menyampaikan semua itu kepada Aran, Jinji memutuskan untuk pergi ke ruang rahasia tempat Pak Do menyimpan berkas pentingnya. Sesampainya di sana, Jinji berniat merekam dokumen pencucian uang yang akan dilakukan oleh Pak Do. Dan hal itu sebagai bukti sekaligus senjata agar Pak Do tak menindas Aran dan dirinya. Namun ternyata Pak Do dan Dongcil mengetahui hal itu dan langsung pergi menuju ke sana. Sementara di sisi lain, Bokdong yang juga menyadari hal itu, dia pun segera pergi ke perpus untuk mencari Jinji. Hingga akhirnya di saat Jinji akan membuka pintu, ternyata Pak Do sudah ada di sana. Mengetahui hal itu, Jinji pun berusaha untuk kabur dari sana. Namun sayangnya, Jinji berhasil dihabisi oleh Pak Do dengan bantuan Dongcil. Dan aksi mereka terlihat seolah-olah Jinji mengakhiri hidupnya sendiri. 엄마가 지켜주지 못해서 Di keesokan harinya, terlihat Gangja dan Pak Noah yang terkejut dengan seorang petugas yang sedang membersihkan bekas darah di TKP. Selama beberapa waktu, Junghae datang dan memberitahu jika itu adalah darah dari Jinji yang sudah mengakhiri hidupnya dari atap sekolah. Saat di dalam perjalanan menuju ke kelas, Gangja mendapat info jika Jinji sempat meninggalkan pesan jika dirinya sudah tak sanggup hidup lagi karena kekerasan yang dialami di sekolah. Kemudian, terlihat juga Bokdong yang sudah diamankan oleh petugas kepolisian. Singkat cerita, terlihat Pak Noah yang sangat terpukul karena dirinya merasa gagal untuk melindungi Jinji sebagai muridnya. Selang beberapa waktu, Gangja datang dan memberitahu jika Pak Noah dicari petugas yang akan menunjukkan hasil otopsi Jinji. Di tempat lain, Pak Do sebagai ketua departemen juga telah mendapatkan hasil otopsi Jinji, yang ternyata di saat ini Jinji sedang mengandung 3 bulan. Mendengar hal itu, Pak Do pun terlihat panik dan langsung pamit pergi dari sana. Di sisi lain, ternyata Aran tiba-tiba datang dan langsung berteriak. Karena ulah tak terduga Aran, Gangja pun segera menenangkan anak gadisnya yang kabur dari rumah sakit itu. Namun karena Pak Noah memberitahu pesan terakhir Jinji yang berisi alasan jika Jinji mengakhiri hidupnya karena Bokdong yang terus membulinya, seketika Aran pun jadi semakin shock. Kembali ke masa lalu di saat Pak Do menghabisi Jinji. Setelah menghabisi Jinji dengan sangat rapi, Pak Do yang masih tak tenang pun diskusi dengan Dongcil. Ternyata bayi yang dikandung Jinji memang hasil dari Pak Do. Karena itu mereka berencana menyuap semua media agar kasus ini tak terbongkar. Kembali ke masa kini, Bokdong akhirnya disidang atas tuduhan penyebab insiden Jinji. Dia hanya dihukum 2 tahun dan 80 jam kerja sosial sesuai perhitungan. Hal itu tentu saja membuat korban beserta pihak-pihak tertentu merasa tak terima atas keputusan hakim tersebut. Di sisi lain, Gangja, Pak Do, dan Pak Noah mengantar Aran kembali ke rumah sakit. Di sana Aran terlihat semakin depresi karena meninggalnya Jinji. Bahkan kata dokter, Aran bisa mengalami amnesia sementara karena syok berat yang dialaminya. Tak lama kemudian, Aran tiba-tiba menunjukkan gejala-gejala kena mental dengan menuduh setiap orang yang dia lihat sebagai pelaku yang sudah menghilangkan nyawa Jinji. Melihat Aran yang tak bisa mengendalikan diri, Gangja pun akhirnya mencoba untuk mengamankan Aran. Di saat itulah, Aran akhirnya mengetahui jika Gangja adalah ibunya yang sedang menyamar sebagai siswi baru untuk melindunginya. Singkat cerita, Aran sudah boleh pulang. Dia disambut oleh ayah tiri dan nenek tirinya. Dalam momen itu, ayah tiri Aran memberi kabar bahagia jika dia dipromosikan sebagai general manager dalam sebuah proyek. Lalu tiba-tiba dia ditelepon oleh bosnya. Dia adalah Dongcil. Ternyata hal itu adalah salah satu rencana dari Pak Do demi bisa mengawasi Aran agar tak membocorkan hal yang dia ketahui maupun Jinji. Di keesokan harinya, di saat berangkat sekolah, Aran disamperin oleh Sang Tai yang ternyata sudah lama menaksir dia. Akan tetapi, Aran tetap saja cuek dan santai, lalu pergi dengan diikuti Gangja. Di saat masuk kelas dan membuka lokernya, seketika Aran merasa sedih di saat melihat gambar dan tulisan hinaannya yang menuduh dia sebagai penyebab Jinji meninggal.
Tentu saja Aran yang marah pun menuduh Sang Tai menyuruh seseorang untuk melakukan hal itu. Gangja pun langsung menyeret Sang Tai ke atap untuk berkelahi. 홍상태가 먼저 시작했어. Karena kejadian tadi, dia lagi-lagi memaksa anak gadisnya itu agar mau pindah sekolah. Namun Aran tetap tak mau pindah, hingga tiba-tiba ayah tirinya datang. Gangja pun lari dan bersembunyi agar tak ketahuan. Karena kedatangan suaminya yang tiba-tiba, Gangja jadi tahu jika suaminya akan sering ke sekolah untuk mengerjakan proyek pembangunan sekolah. Tak lama, ayah Aran menemui Pak Do, ketua perancangan pembangunan sekolah di sana. Pak Do pun berkata jika dia akan memerhatikan Aran lebih dari murid lain, agar ayah Aran tak melakukan hal yang di luar kontrak kerja. Namun ternyata alasan sebenarnya adalah karena Pak Do takut jika orang lain sampai membongkar rahasianya. Di sisi lain, Gangja berniat bolos sekolah demi menemui Gongju. Begitu sampai di lokasi, Gangja menceritakan jika suaminya di saat ini bekerja jadi anak buahnya Dongcil di dalam proyek pembangunan sekolah. Gangja curiga suaminya tiba-tiba diangkat sebagai general manager dalam proyek tersebut. Mereka pun menyimpulkan jika Dongcil adalah dalang dari insiden Jinji dan Bokdong sebagai eksekutornya. Tepat di saat Gangja akan pulang, tiba-tiba Pak Noah datang untuk ngaduin kelakuan buruk Gangja di sekolah ke Gongju. Karena sesuai biodata, Gongju adalah ibunya. Di saat selesai ngaduin semua kelakuan Gangja di sekolah, Pak Noah menyarankan agar memindahin Gangja ke tempat tinggal yang layak, tak seperti di diskotik ini. Karena menurutnya, lingkungan tempat tinggal juga mempengaruhi sikap Gangja. Di keesokan harinya saat di sekolah, Gangja sempat dapat informasi dari Junghae dan gengnya tentang grup chat sekolah yang dimana semua murid diwajibkan gabung di dalam grup chat tersebut oleh Sang Tai. Tak ada yang berani menyinggung Sang Tai karena dia adalah anak pemilik yayasan. Semua murid pun mau tak mau bergabung dengan grup itu. Mereka juga memberitahu jika sempat ada pembicaraan tentang rumor kedekatan Jinji dengan Pak Do. Mendengar hal itu membuat Gangja mulai berpikir jika pelaku yang menghamili dan membunuh Jinji adalah Pak Do. Sebenarnya dia juga masih kepikiran dengan perkataan Aran yang menuduh Pak Do sebagai pelakunya. Saat sudah di rumah, Gangja bertanya ke suaminya tentang siapa bosnya. Dan benar saja, Pak Do lah bosnya. Bahkan suaminya sedikit memuji Pak Do karena dia merasa jika Pak Do adalah guru yang baik karena begitu perhatian dengan Aran. Di keesokan harinya, di saat Gangja dan Aran berangkat ke sekolah, ternyata Pak Do sudah menunggu Aran. Akhirnya, Pak Do dan Aran mengobrol empat mata di perpus dengan Pak Do. Di sana, Pak Do ingin konfirmasi soal ingatan Aran, khususnya tentang Jinji dan insiden yang menimpanya. Begitu mendengar jawaban Aran yang terkesan masih hilang ingatan, Pak Do pun sedikit lega. Akan tetapi, dia masih mancing-mancing Aran tentang ruangan rahasia. Karena melihat Aran berjalan menjauhi rak pintu rahasia itu, dia pun berpikir jika Aran masih tak tahu tentang hal itu. Namun siapa sangka, Aran justru menemukan gantungan HP punya Jinji. Dia memiliki firasat tentang ruangan rahasia itu dan membuat otaknya dipenuhi dengan pikiran. Di sisi lain, Gangja dan Gongju sedikit menduga jika hal ini mungkin ada hubungannya dengan sekretaris Ju. Gongju pun akhirnya ingat jika dulu sekretaris Ju lah yang sudah cepu ke Dongcil tentang hubungan Gangja dan Ayom. Parahnya lagi, sekretaris Ju bersaksi di pengadilan jika hilangnya nyawa Ayom memang dilakukan Gangja dengan tanpa sengaja. Padahal faktanya Dongcil lah yang sudah membunuh adiknya sendiri karena tak sengaja. Walau sudah mendapatkan informasi itu dari Gangja masih belum mau percaya jika sekretaris Ju adalah orang yang cepu dan bermuka dua. Gangja pun akhirnya memutuskan pergi menjemput Aran di sekolah. Akan tetapi, begitu sampai di sekolah, Gangja tak bisa menemukan Aran. Bahkan teleponnya juga tak diangkat. Ternyata Aran lagi ngumpet di perpus dengan niat menemukan ruangan rahasia itu dengan mata kepalanya sendiri. Sementara Gangja yang panik pun berusaha mencari Aran ke sana kemari. Hingga akhirnya Gangja mendapatkan chat dari Aran, dia yang ngasih tahu jika dia ada di perpus. Sedangkan di waktu yang sama, Pak Do dan sekretaris Ju sampai di sekolah. Mereka berniat akan masuk ke ruang rahasia untuk melancarkan aksi mereka. Untung saja Aran masih sempat ngumpet pas mereka masuk. Aran pun mengintip mereka dari tempat persembunyian. Hingga tiba-tiba sebuah buku terjatuh dari raknya. Sekretaris Ju pun pergi ke arah rak buku yang terjatuh. Dia kaget karena ternyata di sana ada Gangja. Di sini Gangja dan sekretaris Ju sama-sama membuku karena pertemuan itu. Beruntungnya di saat Pak Do mau nyamperin mereka, Pak Noah tiba-tiba muncul karena mencari Aran. Hal itu membuat perhatian Pak Do teralihkan.
Di dalam kesempatan itu, Aran dan Gangja akhirnya bisa pergi karena Sekretaris Ju membantu mengalihkan perhatian juga. Di saat di perjalanan pulang, Gangja mengomel karena tahu alasan Aran tak mau pindah sekolah. Dia pun melarang Aran untuk menyelidiki Pak Do. Dia mengatakan jika dia saja yang menyelidiki itu semua. Gangja tak mau membiarkan Aran mengalami hal yang sama seperti Jinyi. Sementara di ruangan rahasia, Pak Do dan Sekretaris Ju terlihat sudah siap melakukan pencucian uang di dalam waktu dekat. Pak Do dan Sekretaris Ju telah sepakat untuk mengkhianati dan menghancurkan ketua umum saat pencucian uang selesai. Di sisi lain terlihat Gangja yang mendatangi Gongju. Dia menceritakan tentang kejadian tadi. Dia juga berniat meminta bantuan Gongju untuk mencari nomor HP Sekretaris Ju karena Aran sampai detik ini masih percaya jika Pak Do lah yang menghabisi nyawa Jinyi. Di keesokan harinya, Gangja dan Aran berangkat ke sekolah dengan diiringi obrolan tipis-tipis soal rencana mereka. Tiba-tiba mereka dikejutkan dengan kemunculan Bogdong yang sudah bebas dan mulai masuk sekolah. Gangja pun langsung mengajak Bogdong ke suatu tempat untuk berbicara sesuatu. Ternyata Gangja meminta Bogdong untuk meminta maaf kepada Aran. Akan tetapi permintaan Gangja itu ditolak oleh Bogdong. Gangja pun merasa geram dan akan memukul Bogdong. Namun tiba-tiba Sang Tai datang menghampiri mereka. Bukannya memisah, Sang Tai malah memperkeruh suasana dengan ngefitnah Bogdong jika dia yang sudah menghamili Jinyi. Mendengar hal itu, Bogdong sempat marah. Namun dia masih bisa menahan emosinya karena masih dalam masa bebas bersyarat. Namun karena Sang Tai terus-terusan menyolot, alhasil mereka pun berkelahi. Singkat cerita, karena kejadian tadi membuat Wakasek mengantar Sang Tai ke rumah sakit untuk dirawat. Sedangkan Pak Do membawa Bogdong pergi dengan alasan memberi pelajaran. Namun faktanya alih-alih memberi pelajaran, Pak Do malah ngingetin Bogdong agar terus mengawasi Aran, bukan malah membuat masalah di sekolah. Sepulang sekolah, Gangja pergi untuk menemui Gongju untuk menceritakan semua yang terjadi di sekolah tadi. Sampai tak lama kemudian, anak buah Gongju datang mengantarkan Sekretaris Ju. Tanpa berlama-lama, Gangja langsung memberitahu alasan dia sekolah lagi dengan sejujurnya pada Sekretaris Ju. Di sini Gangja percaya dengan Sekretaris Ju jika dia sudah bukan tukang cepu lagi, karena saat di perpus dia sudah membantunya. Gangja juga sempat menanyakan kedekatan Sekretaris Ju dengan Pak Do. Akan tetapi, Sekretaris Ju mengatakan jika dia tak begitu kenal. Hanya kebetulan saja mereka kerja di yayasan yang sama. Menariknya, Sekretaris Ju ternyata punya hutang budi kepada Gangja. Karena dulu dia sempat ditolong oleh Gangja. Di saat akan Gangja bilang ke Sekretaris Ju jika dia harus percaya dengannya dan mau membantu untuk melindungi Aran, karena berkat Sekretaris Ju dulu dia bisa menyadari banyak hal dan mampu berpikir menjadi dewasa. Mendengar kata-kata Gangja yang sangat menyentuh hati, Sekretaris Ju pun seketika menangis. Di keesokan harinya, Wakasek memarahi semua guru atas kerusuhan yang menyebabkan Sang Tai sampai terluka. Pak Noah sebagai wali kelas memanggil orang tua Bogdong dan Gangja agar datang ke sekolah besok. Di sisi lain, Aran masih mencari tahu tentang ruang rahasia di perpustakaan. Namun siapa sangka, Bogdong muncul dan langsung ngingetin Aran agar tak ikut campur dan ngelupain soal insiden Jinyi. Bahkan dia juga bilang jika dialah yang sudah membunuh Jinyi. Karena ulah Aran sendiri yang terlalu ingin tahu dan ikut campur, tak diduga Aran sebenarnya diberitahu oleh Jinyi jika Bogdong adalah orang yang baik. Akan tetapi karena diperintah oleh seseorang yang lebih berkuasa, Bogdong mau tak mau harus menurut. Sementara di tempat lain, Gangja mengatakan jika sebenarnya dia tak begitu percaya dengan Sekretaris Ju ke Gongju. Dia juga yakin jika Sekretaris Ju menyembunyikan sesuatu. Gongju pun memerintahkan anak buahnya untuk menyeret paksa Sekretaris Ju dan memberi waktu berdua untuk Gangja dan Sekretaris Ju. Tanpa menunda lagi, Gangja langsung mengatakan jika Pak Do pernah membunuh seorang siswi. Pak Do juga sebelumnya pernah berhubungan dengan siswi itu. Namun Sekretaris Ju malah membela Pak Do dan mengatakan jika selera Pak Do sangatlah tinggi jika urusan dengan cewek. Dia juga berani memastikan jika siswi itu bunuh diri karena dialah yang dapat tugas untuk mengurus laporan tentang masalah itu. Di keesokan harinya, Dongjil datang ke kantor sekolah sebagai wali Bogdong. Sementara Gangja dan Bogdong disuruh menulis surat permohonan maaf oleh Pak Noah. Namun di saat Pak Noah pergi ke kantor, bukannya menulis surat permohonan maaf, Gangja malah langsung menginterogasi Bogdong tentang insiden Jinyi sekaligus bayi yang ada di dalam kandungannya. Menariknya, kali ini Bogdong menjawab jika bukan dia pelakunya. Bayi yang dikandung Jinyi juga bukan anaknya. Karena excited banget, Gangja bertanya sambil memegang tangan Bogdong hingga membuatnya gugup dan tak terima tangannya dipegang-pegang. Dari sinilah Gangja semakin yakin
jika cowok yang tak pernah memegang tangan cewek seperti ini tak mungkin berani menghampiri ataupun membunuh Jinji. Tak lama kemudian, Pak Noah mengantarkan Dongcil agar memberi nasihat secara langsung ke Bogdong. Di saat mendengar suara Dongcil dari luar, Gangja buru-buru bersembunyi. Di dalam tempat bersembunyinya itu, Gangja akhirnya bisa mendengar semua ancaman Dongcil ke Bogdong. Dia juga mendengar siapa sosok Pak Do yang sebenarnya. Di saat Gongju datang ke sekolah sebagai orang tua Gangja, Wakasek berkata jika Gangja bisa saja dikeluarkan dari sekolah gara-gara kerusuhan kemarin. Gongju sempat membujuk dan meminta maaf kepada Wakasek. Akan tetapi, Wakasek malah meminta 10 juta ke Gongju untuk kasus Gangja. Mendengar hal itu, seketika Gongju marah dan memukul Wakasek. Di malam harinya, Pak Do yang baru pulang mendapat paket yang dititipkan ke security. Ternyata Gongju dan Gangja mengikutinya. Mereka ingin mencari bukti jika Pak Do adalah pelaku yang sebenarnya. Tak lama kemudian, Gangja pun melancarkan aksinya. Dia menghampiri Pak Do dengan memasang gaya-gaya centil dan menumpahkan kopi agar bisa ganti baju dan menginap di rumah Pak Do. Namun di luar dugaan, Pak Do masih saja bersikap baik dan tak menunjukkan tanda apapun. Tak lama kemudian, Pak Do mendapat telepon yang menyuruhnya untuk turun ke parkiran sebagai siasat pengulur waktu agar Gangja bisa mencari bukti. Dengan kerja keras anak buahnya, Gongju berpura-pura jika banyak kempes dan tak sengaja menumpahin barang yang dia beli ke mobil Pak Do. Hingga kemudian percecokan pun tak terhindarkan. Di sisi lain, Gangja berusaha mencari bukti di rumah Pak Do. Namun ternyata dia masih belum berhasil menemukan apapun. Karena penasaran dengan paket yang diterima oleh Pak Do, Gangja pun membukanya. Di saat Pak Do mulai kembali ke rumah, Gangja sempat membuka dan melihat isi paket itu yang ternyata berisi tes pack milik Jinji yang menandakan positif hamil. Dia juga sempat membaca surat yang ditulis oleh Jinji jika dia tak akan tinggal diam dan akan membongkar semuanya jika Pak Do masih tetap mengganggu dia, Aran maupun murid-murid yang lain di sekolah. Beruntungnya, di saat Pak Do akan masuk ke rumahnya, Pak Noah datang untuk memberikan sebuah berkas belanja perlengkapan sekolah. Dalam kesempatan itulah, Gangja akhirnya berhasil keluar dengan aman. Gangja mengajak Aran mengobrol untuk mengonfirmasi apakah benar Pak Do yang sudah mengambil Jinji. Aran menceritakan semua yang dia tahu, mulai dari hubungan Jinji dan Pak Do hingga soal Bogdong yang membuli Jinji karena perintah dari Pak Do. Karena Aran terus-terusan membela dan membantu Jinji, akhirnya dia ikut-ikutan terjebak di dalam masalah ini. Dari cerita lengkap Aran itu, Gangja benar-benar yakin jika dalang dari semua ini adalah Pak Do. Di sisi lain, Pak Do akhirnya membuka paket tersebut dan dibuat kaget setelah melihat isinya. Dia semakin panik dan mencoba mencari jalan keluar. Sementara itu, Gangja menemui Gongju dan melaporkan semuanya tentang Gongju yang mengambil Jinji dan memperlalat Bogdong. Gangja pun berniat untuk mengambil barang bukti kemarin sebagai bukti agar Pak Do bisa dilaporkan dan dijebloskan ke penjara. Di keesokan harinya, di saat Gangja dan Aran berangkat ke sekolah, lagi-lagi Pak Do menghadang dan mengajak Aran mengobrol berdua. Di saat sudah berdua, Pak Do bertanya soal paket yang dikirim Jinji ke dia. Dia berpikir jika itu adalah ide Aran, karena Aran tak tahu apapun dan Pak Do pun mengatakan jika Aran akan selalu diawasi. Singkat cerita, di saat pulang sekolah, Gangja dan Gongju beserta anak buahnya sedang mengatur strategi untuk menyelinap masuk ke rumah Pak Do dan mengambil barang bukti. Di saat semua siap, mereka pun memulai aksinya. Setelah berhasil membuka pintu rumah Pak Do, Gangja pun langsung memulai aksinya dengan mencari barang bukti tersebut. Tiba-tiba, Pak Do dan Sekretaris Ju tiba-tiba masuk ke rumah. Beruntungnya, hanya Sekretaris Ju yang masuk sementara Pak Do dicegah oleh anak buah Gongju. Saat di dalam, Gangja dan Sekretaris Ju saling kaget satu sama lain. Selang beberapa waktu, di saat Pak Do masuk, Sekretaris Ju membuat alasan jika dia tak sengaja ngeberantakin tong sampah karena kesandung. Begitu situasi sudah aman, Gangja pun buru-buru untuk keluar dan diikuti dengan Sekretaris Ju. Gangja lagi-lagi menjelaskan jika Pak Do memang menghamili siswinya sendiri. Namun Sekretaris Ju tetap tak percaya kepadanya. Gangja hanya bisa mengingatkan agar Sekretaris Ju lebih berhati-hati lagi dengan Pak Do. Gangja juga mengucapkan rasa terima kasihnya karena Sekretaris Ju sudah menyelamatkannya. Kemudian, dia pun pergi dari sana. Sementara di tempat lain, Gongju dan anak buahnya berhasil menemukan barang buktinya di tempat sampah. Mereka pun memberikannya kepada Gangja. Di keesokan harinya, Gangja, Gongju, dan anak buahnya melaporkan kasus itu ke Departemen Pendidikan dengan bermodalkan bukti beserta rinciannya. Tim keamanan dari Departemen Pendidikan pun langsung menjemput Pak Do yang berada di sekolah.
Bahkan penangkapan itu juga disaksikan oleh Gangja dan Aran serta murid-murid yang lain. Gangja memberitahu Aran jika dia sudah melaporkan Pak Do dengan menyerahkan buktinya. Dan kemudian akan segera dipublikasikan oleh media. Oleh karena itu, Gangja meminta agar Aran selalu cerita tentang masalah apapun yang sedang dia hadapi. Singkat cerita, di keesokan harinya di saat berangkat ke sekolah, Gangja dikejutkan dengan kedatangan Pak Do bersama sekretaris Ju. Kemarin Pak Do dibawa menemui Menteri Pendidikan yang ternyata Pak Do adalah anak dari hubungan gelap antara Menteri Pendidikan dengan ibunya. Di saat itu Pak Do diperingatkan agar tak membuat ulah karena sang ayah berniat mencalonkan diri menjadi presiden. Walau begitu, Pak Do ternyata masih berniat akan membuka aibnya demi menguasai semuanya. Dia merasa menahan posisi karena menyimpan rahasia terbesar dan kelemahan dari Menteri Pendidikan yang bernama Pak Kang atau ayahnya sendiri. Itulah sebabnya kenapa Pak Do tak masuk tahanan dan malah diangkat menjadi direktur kepala yayasan. Tentu saja Gangja jadi terheran dan merasa jika ada yang janggal. Tanpa berlama-lama, Gangja pun mendatangi Departemen Pendidikan untuk mengecek laporannya kemarin. Namun anehnya, petugas malah bilang jika Gangja tak pernah lapor. Bahkan Gangja dibuat tak berkutik setelah petugas menunjukkan rekaman CCTV jika memang tak ada Gangja pada waktu itu. Di sisi lain, Pak Do yang penasaran tentang laporan kemarin, dia pun memutuskan untuk mencari Aran. Sedangkan di waktu yang sama, Gangja yang akan menuju ke sekolah pun baru menyadari jika mungkin saja saat ini Aran sedang berada di situasi yang berbahaya. Sementara Aran sendiri saat ini sedang di perpustakaan untuk mencari tahu tentang ruangan rahasia. Akan tetapi, di saat akan masuk, dia sangat terkejut ketika Pak Do tiba-tiba muncul. Tanpa basa-basi, Pak Do pun langsung mengonfirmasi soal laporan kemarin. Karena Pak Do mengira jika Aran adalah pelakunya. Dia pun memberi kesempatan untuk berdalih, bahkan sampai memperingatkan Aran agar membuat keputusan yang bijak dan tak ikut campur lagi dengan masalah Jinji. Karena jika tidak, dia akan membunuh ibu Aran. Tak lama kemudian, Gangja datang. Dia merasa lega di saat melihat keadaan Aran yang baik-baik saja. Gangja pun memberitahu tentang Pak Do yang diangkat menjadi direktur pemimpin yayasan sekaligus barang bukti beserta laporannya yang hilang secara tiba-tiba. Anehnya, Aran terkesan menghindari topik itu. Tentu saja, sebagai seorang ibu, dia menyadari jika Aran habis diancam oleh Pak Do. Karena tanpa dia sadari, mungkin apa yang dia lakukan malah menempatkan Aran dalam situasi yang semakin berbahaya. Di tempat lain, Gangja menceritakan kejadian tadi ke Gongju. Dia merasa sangat sedih karena tak bisa melakukan apapun untuk melindungi Aran. Oleh karena itu, Gangja pun meminta bantuan ke Gongju untuk menyelidiki latar belakang Pak Do sebagai direktur yayasan demi mendapatkan senjata untuk melawannya. Sedangkan Gangja sendiri memutuskan untuk kembali sekolah dan tak membuat ulah sembari melindungi Aran dan menunggu informasi dari Gongju. Tanpa menunggu lama, anak buah Gongju langsung menjalankan misinya. Mereka juga berhasil memasang CCTV di rumah Ketua Hong. Di sana, mereka mengetahui jika otak dari semua ini adalah Ketua Hong. Oleh karena itu, mereka menunggu dan memantau Ketua Hong dan Pak Do untuk mengetahui hubungan dan rencana jahat mereka berdua. Singkat cerita, UTS pun akhirnya tiba. Para murid melaksanakan ujian, mulai dari olahraga, bahasa Inggris, hingga seni vokal. Dan di saat ujian vokal selesai, sang guru mendapat pesan dari seorang wali murid yang intinya dia nyogok agar anaknya dapat nilai bagus. Ternyata hal itu sudah lama terjadi dan para murid juga sudah tahu jika orang tua mereka punya kuasa dan mampu untuk menyogok nilai ujiannya. Sebaliknya, hingga saat ujian terakhir sedang berlangsung, Jung-hee tiba-tiba sakit perut dan pamit ke toilet dan tak sadar jika Gangja mengikutinya. Namun siapa sangka, ternyata Jung-hee menghampiri Sang Tai yang sedang membagikan soal ujian dan kunci jawaban ke anak-anak yang bergabung dengan grup belajarnya. Di sana Jung-hee mengemis ke Sang Tai agar diizinkan untuk masuk ke dalam grupnya. Karena jika sampai nilai ujiannya jelek, dia akan dikirim ke Amerika oleh orang tuanya. Akhirnya Sang Tai pun mengizinkannya. Akan tetapi dengan syarat Jung-hee harus berani melawan Gangja dan harus berpihak kepada mereka. Sampai tak lama kemudian, Gangja pun muncul karena sudah tahu rencana busuk mereka tentang grup belajar yang dibuat oleh Sang Tai. Namun di saat akan merampas semua soal dan kunci jawaban itu, Sang Tai malah mendorongnya hingga jatuh dan tertimpa barang. Gangja pun segera melaporkan kebocoran soal itu ke Pak Noah yang ada di kantor. Walaupun tak mau memberitahu pelakunya, Gangja bisa memastikan jika ada monster di sekolahnya. Saat di rumah, Gangja memberikan makan malam untuk suami dan ibu mertuanya yang sedang menonton TV. Di sini, Gangja tak sengaja melihat Menteri Kang yang sedang melakukan belusukan karena akan mencalonkan diri menjadi presiden.
Di berita mengatakan jika Menteri Pendidikan adalah orang yang terkenal sangat baik dan berjasa. Karena itu, Gangja kepikiran untuk mengadukan kasus kemarin ke Menteri Kang. Singkat cerita, ujian pun dimulai. Terlihat Pak Noah yang sedang mendatangi Wakasek untuk mengadukan tentang kebocoran soal dan jawaban ujian. Namun tentu saja Wakasek menjawab dengan ngeremehin. Sehingga tak lama kemudian Gangja muncul untuk bersaksi. Dia bahkan berani menyebutkan satu persatu nama pelakunya, lalu meminta agar mereka disidang. Akhirnya, di saat para pelaku dikumpulkan dan diinterogasi, mereka kompak menjawab dengan jawaban yang sama. Seperti yang dikatakan Wakasek seakan sudah janjian. Begitu giliran Junghae akan menjawab, dia terlihat seperti bimbang antara jujur atau tidak. Akan tetapi karena dia takut dikirim ke Amerika sama orang tuanya, akhirnya dia pun berbohong dan mengatakan hal yang sama seperti yang lain. Alhasil mau tak mau Gangja pun harus kalah dengan permainan itu. Singkat cerita, di saat ujian sudah selesai dan nilai ujian sudah keluar, tentu saja nilai para murid yang ikut kelompok belajar santai mendapat nilai yang bagus. Sementara Aran yang tak bergabung kelompok itu harus merasakan kesedihan karena lagi-lagi nilainya turun. Hingga akhirnya para siswa dibikin heboh karena ada salah satu wali murid yang memprotes Wakasek karena nilai ujian anaknya turun. Dia sudah menyuapnya meski sogoannya tak sebanyak wali murid yang lain. Namun si wali murid tersebut tetap meminta keadilan atas janji Wakasek sebelumnya. Di sini Pak Noah pun akhirnya mengetahui jika selama ini Wakasek main kotor dengan cara menerima suap dari wali murid. Bahkan Gangja juga sempat menyaksikan kejadian itu dari luar. Karena kejadian tersebut, Pak Noah mengajak Wakasek untuk mengobrol berdua di lapangan untuk menyelesaikan masalah itu. Pak Noah tak terima jika Wakasek yang selalu mengedepankan prinsip yang tak memperbolehkan adanya kekerasan, korupsi atau suap di sekolah justru melakukan semua itu. Namun siapa sangka, Wakasek malah membongkar aksi penyuapan ayah Pak Noah untuk membeli posisi sebagai pengajar Pak Noah. Di malam harinya, Gangja mencari informasi tentang Menteri Kang yang besok akan melakukan belusukan di daerahnya. Gangja pun mempunyai ide menulis surat untuk mengadukan tentang insiden Jinyi. Dia juga menulis jika masih banyak murid yang mengalami pembulian di sekolah. Di keesokan harinya, di saat Menteri Kang mulai belusukan di daerah rumah Gangja, dia langsung memberikan suratnya kepada Menteri Kang. Menteri Kang pun membaca sekilas surat itu. Tak lama, Menteri Kang pun menawarkan Gangja untuk masuk ke mobilnya agar bisa menceritakan semuanya. Saat dirasa sudah tahu semuanya dari Gangja, dia pun berjanji akan menyelesaikan masalah itu secepatnya. Tentu saja hal itu sangat melegakan bagi Gangja. Dia pun sangat berterima kasih kepada Menteri Kang. Kemudian Gangja pun menemui Gongju untuk memberitahu apa yang dia lakukan sebelumnya. Dia sangat optimis karena sudah mencari tahu informasi mengenai Menteri Kang di internet yang menunjukkan jika Menteri Kang adalah orang yang baik dan jujur. Namun tiba-tiba mereka dipanggil anak buah Gongju karena ada yang aneh pada CCTV yang mereka pantau. Di sana ternyata mereka melihat jika Menteri Kang mendatangi kediaman Ketua Hong dengan maksud agar Ketua Hong segera menyelesaikan masalah di yayasan sekolahnya. Karena dia bisa mendapat laporan dari siswi yang sekolah di sana. Dia tak mau jika ada keluhan dari murid maupun masyarakat yang dianggap tak mengerti apapun. Melihat hal itu, Gangja pun merasa kecewa dan musnah harapannya. Karena Menteri Kang yang dianggap sebagai sang malaikat penolong ternyata membohonginya. Gangja dan yang lainnya pun dibuat semakin kaget begitu melihat Pak Do dan Sekretaris Chu juga muncul. Kemudian Gongju pun menyuruh Gangja untuk segera keluar dari sekolah sebelum identitasnya terbongkar. Namun tentu saja Gangja masih tak ingin pergi ke sekolah karena dia tahu jika Pak Do akan mengincar dan menuduh Aran sebagai pelaku pengirim surat itu. Di keesokan harinya, di saat berangkat sekolah, Gangja bertemu Bokdong yang mengajaknya ke sebuah tempat untuk mengobrol. Namun bukannya mengobrol, Bokdong malah menyuruh Gangja untuk mengikat tali sepatunya. Lucunya, di saat selesai mengikat tali sepatu, Bokdong malah nanya apakah Gangja naksir dia. Dia merasa jika akhir-akhir ini sikap Gangja ke dia sangat perhatian. Bahkan sampai ingin membantu membersihkan namanya atas tuduhan palsu sebagai pelaku yang membunuh Jinyi. Namun sebelum sempat menjawab, tiba-tiba Gangja mendengar suara Dongjil dan suaminya sedang berjalan mendekat. Dia pun panik dan langsung mengajak Bokdong untuk bersembunyi. Di saat bersembunyi, Bokdong malah membuat Gangja merasa tak nyaman. Akhirnya, gara-gara keributan mereka, Gangja pun jadi ketahuan oleh suaminya jika dia pergi ke sekolah Aran untuk menyamar sebagai seorang murid. Karena mendengar perdebatan mereka, Bokdong pun jadi salah paham mengira jika Gangja mendekati om-om untuk mendapatkan uang.
Bogdong tiba-tiba menjadi perhatian dan menasihati Gangja agar tak jadi wanita yang seperti itu. 뭐? Sepulang sekolah, Gangja langsung menceritakan ke Gongju tentang Tia yang ketahuan oleh suaminya. Dia juga berpikir jika Menteri Kang mungkin ada kaitannya dengan pembangunan sekolah itu. Dia sempat dengar percakapan Dongcil dan suaminya saat di sekolah tadi. Sementara di sisi lain, Pak Do menyuruh Dongcil untuk mencari Aran karena dia mencurigainya jika Aran lah yang menulis surat laporan ke Menteri Kang. Lalu saat di rumah, Dongcil terlihat memegang surat yang dituliskan dan mengeluarkan HP Jinyi yang sempat ingin dihancurkan oleh Pak Do. Karena di dalamnya terdapat rekaman video di saat Pak Do membunuh Jinyi. Di keesokan harinya, di saat akan berangkat ke sekolah, Gangja terlibat cekcok dengan suami dan mertuanya. Bahkan sang mertua sempat menyinggung masalah Aran yang bukan anak kandung mereka. Namun tentu saja, walau apapun yang terjadi, Gangja tetap bersikeras pergi ke sekolah demi melindungi Aran. Gangja rela sampai memakai sepatu kresek karena sepatunya disita sama suaminya, agar dia tak bisa pergi ke sekolah lagi. Aran yang khawatir ibunya terluka pun menggendongnya. 엎혀. Singkat cerita, di saat di sekolah dan selesai jam olahraga, Gangja dikagetkan dengan mertuanya yang mendatangi ruang guru untuk mencarinya. Mertuanya sangat yakin jika dia pergi ke sekolah tersebut dan memberitahu jika dia sebenarnya adalah ibu-ibu yang udah punya anak. Mendengar hal itu, tentu saja para guru tak ada yang percaya, karena di sana tak ada siswi yang bernama Gangja. Mereka juga tak menerima murid pindahan, padahal sebenarnya Gangja menggunakan identitas palsu yang bernama Bangwol. Saat mertua Gangja melihat daftar siswa untuk mencari nama Gangja, suami Gangja dan Aran tiba-tiba datang dan membuat sebuah sandiwara. Namun apesnya, Bogdong yang mengetahui hal itu mengira jika mertua Gangja adalah ibu angkat Gangja dan suaminya. Di malam harinya, terlihat Dongcil lagi ngebantai anak buah Gongju untuk mencari Aran. Beruntungnya, meskipun sudah dihajar berkali-kali, anak buah Gongju tak memberitahu keberadaan Aran. Akan tetapi, Dongcil mengatakan akan datang lagi jika dia tak memberitahu secepatnya. Karena itu, anak buah Gongju pun langsung melapor ini ke Gongju. Gongju langsung menelpon Gangja untuk memberitahu hal itu. Mendengar kabar jika Dongcil mulai bergerak, Gangja pun seketika membuat rencana. Dia juga akan bergerak dan mencari tahu hubungan antara Pak Do dan Menteri Kang. Di keesokan harinya, setelah pulang sekolah, Dongcil kembali bergerak. Kali ini bahkan dia berhasil menculik Aran. Sementara di tempat lain, Gangja terlihat sedang mencari bukti hubungan antara Pak Do dan Menteri Kang. Tak lama kemudian, dia pun mendapat chat dari Aran yang memintanya untuk diselamatkan di sebuah lokasi yang tertera. Gangja langsung pergi menggunakan taksi tanpa dia sadari jika kepergian itu disaksikan oleh Pak Noah dan Bogdong. Di sisi lain, Dongcil sedang mengancam Aran dan mengatakan akan membunuh ibunya jika dia terus saja berulah dan ikut campur masalah Jinyi. Tak lama kemudian, Dongcil dibuat kaget oleh kedatangan Gangja yang langsung menenangkan Aran. Dongcil pun menganggap jika Gangja adalah ibu dari Aran. Di saat sudah tenang, Gangja pun menyuruh Aran agar menunggu di luar sedangkan dia akan menyelesaikan masalahnya dengan Dongcil. Sementara di tempat lain, Pak Noah diberi alamat di mana Gangja dan Aran berada oleh Bogdong. Tak lama kemudian, Pak Noah pun langsung pergi ke lokasi tersebut. Kembali ke Gangja. Di sini mereka terlihat sedang membahas tentang anak siapa sebenarnya Aran dan juga tentang kematian adik Dongcil. Gangja sempat mengatakan jika dia pernah berharap agar Dongcil berubah sedikit lebih baik untuk menebus kematian adiknya karena dia yang sudah membunuh adiknya. Mendengar nama adiknya itu, seketika Dongcil pun hilang kendali, namun untungnya Pak Noah datang dan menyelamatkan Gangja. Dikarenakan insiden itu, Pak Noah pun dibawa ke rumah Gongju untuk dirawat secara mandiri. Sedangkan Gongju masih di dalam mobil bersama Aran untuk mengantarkannya pulang. Namun di sini Aran bertanya apakah ibunya seorang penjahat dan juga apakah Dongcil adalah ayah kandungnya. Tadi dia sempat mendengar kata-kata itu di saat perdebatan antara Gangja dan Dongcil. Gongju pun hanya bisa menjawab jika Aran hanya salah paham. Setelah selesai merawat dan mengantar Pak Noah pulang, Gangja kembali bertemu Gongju untuk mendiskusikan langkah selanjutnya. Meskipun saat ini mereka mengetahui jika Aran sedang bingung tentang status Dongcil sebagai ayah kandungnya atau bukan, mereka lebih mementingkan status Gangja yang merupakan ibu Aran. Lalu berdasarkan informasi yang dia dapatkan saat di dalam ruangan Pak Do, jika pembangunan di SMA saat ini didanai oleh Menteri Kang. Karena itu, Gangja tak berpikir jika Menteri Kang, Ketua Hong, dan Pak Do saat ini terlibat kasus korupsi atas pembangunan itu. Gangja pun menyuruh Gongju untuk mencari tahu untuk apakah dana tersebut.
Di keesokan harinya saat di sekolah, Gangja terlihat sedang menyeret Pak Noah ke UKS untuk mengganti perban. Gangja melakukan hal itu karena dia merasa bersalah dan tanggung jawab atas apa yang sudah dia perbuat. Namun siapa sangka, Bogdong langsung menyeretnya keluar karena salah paham atas apa yang dia lihat antara Gangja dan Pak Noah. Saat sudah di luar, lagi-lagi Bogdong bersikap aneh dengan menasehati dan memperhatikan Gangja agar tak dipermainkan oleh orang-orang jahat. Dia melakukan hal itu karena dulu dia tak bisa melindungi Jinji. Di sisi lain, Dongjil menghampiri suami Gangja, dia yang sedang memastikan apakah Aran benar-benar putri kandungnya atau tidak. Di sini suami Gangja menjawab jika Aran adalah putri dari kakak Gangja yang meninggal. Dongjil pun semakin yakin jika Aran adalah darah dagingnya. Sepulang sekolah, Gangja kembali menemui Gongju. Gongju menyuruh Gangja agar menyelidiki seseorang yang bernama Huang Mandong, sang kepala administrasi pendidikan dan juga teman SMA Menteri Kang, karena dia adalah orang yang mentransfer uang senilai 3 miliar won untuk dana pembangunan yayasan sekolah itu. Dari informasi tersebut, Gangja justru ingin menangkap Huang Mando. Namun siapa sangka, sebuah peristiwa tak terduga terjadi. Bogdong tiba-tiba datang ke tempat Gongju dan menghajar anak buah Gongju. Akhirnya, Gangja memberitahu Bogdong dengan mengatakan jika klub itu adalah rumahnya. Meskipun salah paham karena sudah teratasi, namun Bogdong kini ngomel-ngomel karena menganggap Gongju tak becus merawat Gangja sebagai orang tua. Bogdong pernah mendengar rumor jika dulu Gangja telah dibuang oleh ibunya. Mendengar cerita itu, seketika Gongju paham dan langsung berpura-pura sedih. Di saat Gangja mengantarkan Bogdong pulang, dia menanyakan tentang orang tuanya yang telah tiada dan kakaknya yang dipenjara. Namun di sini Bogdong hanya menjawab jika dia tak tahu bagaimana orang tuanya bisa meninggal dan karena apa kakaknya dipenjara. Lalu hal yang tak terduga pun terjadi lagi. Bogdong malah menanyakan apakah Gangja menyukainya. Bukannya menjawab, Gangja malah tertawa karena pertanyaan Bogdong tersebut. Di tempat lain, Pak Noah dengan ayahnya kini lagi dinner bareng. Di sini sang ayah yang merupakan seorang hakim bercerita jika dulu dia sempat menangani kasus kejahatan yang dilakukan oleh anak SMA yang bernama Gangja. Di sini baru diketahui jika dulu Gangja juga dibiayai oleh ayah Pak Noah. Bahkan ayah Pak Noah juga sering membantu anak-anak untuk melakukan kegiatan sosial. Sementara di sisi lain, Gangja dan Gongju terlihat sedang memata-matai kepala Huang di sebuah kafe. Gangja mencoba menarik perhatian kepala Huang dengan bernyanyi di tempat itu. Dan benar saja, kepala Huang pun tertarik. Setelah Gangja selesai bernyanyi, kepala Huang menghampirinya. Gangja pun berhasil mendapatkan info jika Menteri Kang yang merupakan seorang capres mempunyai anak simpanan hasil dari hubungan gelap. Namun kepala Huang tak memberitahu siapa nama anak tersebut. Setelah mengetahui itu semua, Gangja dan Gongju kembali berdiskusi. Mereka berpikir jika anak dari hubungan gelap Menteri Kang adalah Pak Do. Karena menurutnya hal itu jadi semakin masuk akal karena Pak Do tiba-tiba diangkat jadi direktur yayasan. Di keesokan harinya, Gangja langsung mencari tahu tentang ibu Pak Do melalui Jung Hee. Ibunya Jung Hee mengatakan jika ibu Pak Do punya sebuah restoran sup tulang. Namun sayangnya sampai sekarang Jung Hee tak tahu siapa ayah dari Pak Do. Mendengar hal itu, Gangja langsung menyuruh agar Jung Hee mencari tahu alamat dan nama pemilik restoran itu. Namun siapa sangka, Dongjil tiba-tiba muncul dan menyelah obrolan mereka. Di sana Dongjil mengancam Gangja agar tak mencari tahu lagi tentang Pak Do. Hingga tiba-tiba Bogdong datang dan menyelamatkan Gangja. Dongjil yang kesal pun akhirnya membawa Bogdong ke rumahnya untuk dihukum. Di saat pulang, Gangja mampir ke rumah Dongjil karena dia khawatir dengan Bogdong. Namun dia terkejut setelah melihat Bogdong yang babak belur karena dihajar oleh Dongjil. Gangja pun berniat membawa Bogdong ke rumah sakit. Namun tiba-tiba Dongjil muncul dan melarangnya karena dia adalah walinya dan menganggap Bogdong seperti adik sendiri. Tentu saja Gangja tak terima, karena bagaimana mungkin seorang kakak melakukan kekerasan kepada adiknya sendiri. Terlebih lagi, Dongjil masih belum mau mengakui jika adiknya terbunuh karena dirinya sendiri. Namun tanpa disangka, Pak Noah yang juga mencari Bogdong sudah sampai di depan pintu. Di sana dia tak sengaja mendengar nama Gangja yang disebut oleh Dongjil. Hal itu membuatnya teringat dengan kasus yang sempat dia bahas dengan ayahnya kemarin. Pak Noah pun akhirnya memasuki rumah Dongjil dan memastikan apakah benar muridnya sebenarnya adalah Gangja. Namun di sana Gangja hanya terdiam yang menandakan hal itu benar.
Tak lama kemudian, mereka terlibat perdebatan dengan Dongcil untuk bergantian wali karena mereka melihat dengan mata kepala mereka sendiri jika Dongcil telah menganiaya dan melakukan kekerasan kepada Bogdong, yang membuat Pak Noah berpikir jika Dongcil tak pantas jadi walinya. Namun tanpa disangka, Bogdong tiba-tiba berlutut mengucapkan terima kasih dan meminta maaf atas apa yang diberikan kepadanya selama ini. Dia pun memutuskan untuk meninggalkan rumah Dongcil bersama Pak Noah dan Gangja. Setelah itu, mereka membawa Bogdong ke rumah sakit untuk dirawat di sana. Pak Noah pun mengobrol dengan Gangja tentang identitas aslinya yang merupakan seorang ibu dari Aran. Mengetahui hal itu, Bogdong pun jadi terbangun dan langsung pergi keluar dari rumah sakit. Dia kecewa karena Gangja ternyata adalah ibunya Aran. Dia mengira jika Gangja benar-benar murid pindahan. Sementara itu, Pak Noah terlihat ngobrol dengan ayahnya. Mereka membahas tentang kasus Gangja. Di sana, ayahnya mengatakan jika menurutnya Gangja bukanlah pelaku yang sebenarnya. Namun karena bukti dan pengakuan saksi yang kuat, akhirnya Gangja yang harus dihukum. Tak lama kemudian, Pak Noah menemui Bogdong yang galau karena cintanya harus kandas gara-gara identitas Gangja yang terbongkar. Pak Noah pun mencoba membujuk Bogdong agar mau tinggal bersamanya. Dia juga akan segera mengajukan hak sebagai orang tua asuh bagi Bogdong. Di keesokan harinya, Menteri Kang mulai kampanye sebagai capres. Ternyata Gongju juga ada di sana. Di saat Menteri Kang akan pergi, tiba-tiba Gongju meraih kepala Menteri Kang dengan alasan ngefans banget sama Menteri Kang. Namun faktanya, dia melakukan hal itu demi mendapatkan rambut Menteri Kang untuk tes DNA. Sedangkan di sisi lain, anak buah Gongju sedang menjalankan misi menyamar sebagai karyawan di sebuah sauna untuk memata-matai Pak Do. Di saat Pak Do pergi, mereka pun berhasil mengambil rambut Pak Do dari sisir yang mereka gunakan. Sementara di tempat lain, Bogdong yang selesai menjenguk kakaknya di penjara, dia pun diajak makan siang dengan Pak Noah. Dalam kesempatan itu, tiba-tiba Pak Noah tahu jika bukan Bogdong yang membunuh Jinyi, melainkan Pak Do. Seketika Pak Noah pun langsung keluar dan bertekad untuk menangkap Pak Do. Singkat cerita, karena sebuah insiden di mana Aran dan geng Junghae terperosok ke dalam lubang pembangunan, mereka pun harus dirawat di rumah sakit. Sampai tak lama, Wakasek dan Pak Do pun menjenguk mereka dan mengajak mengobrol orang tua korban. Namun ternyata, Pak Do membujuk orang tua korban dengan memberikan iming-iming nilai dan absensi yang bagus sekaligus membayar biaya rumah sakit sebagai kompensasi. Pak Noah dan Gangja yang mendengar hal itu, dia pun curiga. Karena setiap hal baik yang dilakukan oleh Pak Do pasti akan memiliki maksud tertentu. Di saat akan pulang, Pak Noah bilang ke Gangja jika mulai saat ini dia siap untuk membantu Gangja. Sejak dia tahu siapa pelaku yang sudah membunuh Jinyi, dia memiliki misi yang sama dengan Gangja, yaitu menjebloskan Pak Do ke penjara. Pak Noah pun memulai misinya dengan menyelidiki sebuah bangunan yang masih belum jadi. Karena berdasarkan pengakuan pihak sekolah ke wali murid, bangunan itu tak ada hubungannya dengan lubang yang menyebabkan insiden kemarin. Tentu saja, hal itu membuat Gangja dan Pak Noah semakin curiga. Dan benar saja, di sana mereka menemukan bangunannya yang retak dan saluran air bocor, yang menandakan jika bangunan itu memang rentan ambruk. Karena merasa jika diikuti seseorang, mereka pun dengan siap segera mengejar untuk menangkap orang itu. Namun siapa sangka, ternyata orang itu mengaku jika dia berniat mencuri beberapa bahan bangunan demi kelangsungan hidup keluarganya. Dia juga mengatakan jika dirinya adalah subkontraktor penyuplai bahan yang sampai sekarang tak dibayar. Gangja dan yang lainnya makin curiga karena yayasan sekolah sudah menerima dana sebesar 3 miliar won. Mereka pun menyadari jika dana itu pasti telah dikorupsi. Tak lama kemudian, Gangja pun mengatakan idenya jika para wali murid harus tahu tentang hal ini agar mau melakukan demo demi menguak kasus tersebut. Di keesokan harinya, Pak Noah dan Gangja memulai misinya dengan menemui para wali murid. Tanpa diduga, Junghae juga berhasil membuat postingan di internet tentang kebodohan sekolahnya itu. Dia merasa tak terima jika para sahabatnya jadi korban gara-gara pembangunan tersebut. Tanpa menunggu lama, berita itu pun viral. Di keesokan paginya, di saat Pak Noah dan Gangja yang menunggu wali murid untuk demo, tiba-tiba Dongcil dan Pak Do datang menghampiri mereka. Singkat cerita, demo pun dimulai. Awalnya mereka masih bisa tertib. Akan tetapi, begitu Pak Noah menunjukkan bukti-bukti beserta rekaman kesaksian dari subkontraktor, wali murid pun seketika langsung ricuh. Mereka juga tahu jika ada beberapa murid yang jadi korban pembangunan. Bahkan protes mereka juga sampai merembet ke aturan-aturan sekolah yang mereka rasa makin tak masuk akal.
Karena sudah terpojok, Pak Do pun mulai bersaksi buat menenangkan wali murid. Dia berjanji akan menyelidiki proses pembangunan tersebut bersama pihak eksternal agar lebih terpercaya. Dan jika memang ditemukan ada masalah, maka Pak Do akan menghentikan pembangunan itu. Pak Noah, Gangja, dan Gongju sedikit lega karena langkah awal mereka berjalan dengan baik. Sepulang sekolah, Gangja pergi ke rumah sakit untuk menemui Aran dan mengatakan jika langkah pertamanya mengungkap kasus yayasan sekolah mereka sudah berhasil. Dan langkah selanjutnya adalah mencari bukti untuk menangkap Menteri Kang, Ketua Hong, dan Pak Do yang berhubungan dengan kasus korupsi itu. Di saat Gangja pergi, Sang Tai pun mendatangi Aran dengan keadaan sedikit kesal karena Aran dan Gangja bersekongkol untuk memenjarakan ayahnya. Tak hanya itu, Sang Tai juga sudah tahu jika Gangja sebenarnya adalah ibu Aran. Sang Tai pun buru-buru pulang untuk mengadukan semuanya kepada ayahnya. Tanpa diduga, ternyata Aran mengikuti Sang Tai hingga ke rumahnya. Sementara di rumah sakit, Gangja yang mendapat kabar jika Aran mengikuti Sang Tai hingga ke rumahnya, dia pun langsung buru-buru mengajar Aran. Saat di rumah Sang Tai, ternyata Aran memohon-mohon ke Sang Tai agar tak mengatakan kepada ayahnya. Akan tetapi, tiba-tiba ketua umum datang, untungnya dengan cepat Aran pergi bersembunyi. Namun siapa sangka, ternyata Sang Tai tak jadi mengatakan dan lebih memilih pergi ke kamarnya dan diikuti diam-diam oleh Aran. Saat di kamar, Aran meminta maaf ke Sang Tai yang terlihat tak baik-baik saja. Di dalam momen itu, Sang Tai bercerita tentang ibunya yang meninggalkannya ke luar negeri sejak dia masih kecil. Dia mengatakan jika dia merasa iri dengan Aran yang memiliki sosok ibu yang penyayang dan siap melindunginya dari apapun. Namun di sini Aran juga menjelaskan jika sejak kecil dia juga tak punya ayah dan ibunya lah yang selama ini bertindak sebagai ayah sekaligus ibu yang selalu melindunginya. Karena itu dia memohon ke Sang Tai agar tak mengadukan ibunya agar tak dipenjara. Dia merasa tak akan bisa hidup tanpa ibunya. Sang Tai pun mengusap air mata Aran dan berniat akan mencium bibir Aran. Hingga tiba-tiba Gangja pun datang dan menjauhkan Aran dari Sang Tai. Di saat akan keluar, Gangja dan Aran melihat Ketua Hong sedang meminta Sekretaris Ju agar segera mencari barang peninggalan ibu Pak Do yang saat ini ada di tangan Pak Do. Di saat Ketua Umum pergi, Gangja menemui Sekretaris Ju untuk menanyakan tentang keberadaan barang itu sebagai barang bukti agar Pak Do dan yang lainnya bisa dijebloskan ke penjara. Namun sayangnya, meskipun Gangja memberitahu jika Sekretaris Ju hanya dimanfaatkan oleh orang-orang itu, Sekretaris Ju masih tetap tak percaya. Di keesokan harinya, berbekal informasi yang didapat kemarin serta hasil DNA yang sudah dikonfirmasi jika Pak Do adalah anak simpanan dari hubungan gelap Menteri Kang, Pak Noah, Gangja, dan Gongju bersiap untuk bertindak. Tak lama kemudian, Gangja mendapat telepon dari Jung Hee yang mengatakan jika ibu Pak Do adalah pemilik restoran sup tulang dan sudah meninggal sekitar 10 tahun lalu. Dengan itu, mereka pun jadi semakin yakin jika Pak Do benar-benar anak simpanannya Menteri Kang. Apalagi ketua umum pun sedang mengincar barang peninggalan ibu Pak Do. Dari sini mereka mempunyai ide untuk meruntuhkan mereka sedikit demi sedikit dengan cara memberitahu media dan menyebarkan brosur ke orang-orang tentang hubungan antara Menteri Kang dan Pak Do. Di keesokan harinya, di saat Menteri Kang melakukan kampanye sebagai capres, Gangja dan yang lain menjalankan aksinya dengan menyebar brosur tentang Pak Do yang merupakan anak simpanan dari Menteri Kang. Seketika aksi tak terduga pun terjadi. Gangja dan yang lainnya pun dikejar oleh bawahan Menteri Kang. Di dalam pengejaran itu, tiba-tiba Gangja ditarik oleh seseorang yang ternyata dia adalah Bokdong. Di sini Bokdong mencoba untuk menyelamatkan Gangja karena tahu seberapa besar kekuatan mereka hingga menghilangkan nyawa orang tanpa jejak. Gangja pun akhirnya memberitahu rahasia soal hubungan Menteri Kang dengan Pak Do. Dia juga memberitahu alasan jika dia melakukan semua ini agar keberpihakan sistem di sekolah mereka segera hancur dan berganti menjadi yang lebih baik. Mendengar hal itu, Bokdong pun memberitahu Gangja jika dia melihat dengan mata kepalanya sendiri jika Pak Do adalah pembunuh Jin Yi. Sementara itu, gara-gara ulah Gangja dan yang lain, Menteri Kang pun segera memanggil Ketua Umum dan Pak Do untuk mencari tahu siapa pelaku yang berani melakukan semua itu. Karena informasi itu hanya diketahui oleh mereka bertiga. Menteri Kang pun menuduh Pak Do sebagai pelakunya dan mengancam akan membuat hidupnya menderita jika tak bisa menyelesaikan masalah ini. Di sisi lain, Gangja dan Bokdong datang ke markas Gongju. Di sana sudah ada Pak Noah juga. Di dalam kesempatan itu, Bokdong menceritakan semuanya tentang insiden Jin Yi yang dilakukan oleh Pak Do. Dari sinilah Gangja bertekad untuk mendapatkan benda peninggalan ibu Pak Do. Karena mereka menyadari jika Menteri Kang masih ada di belakang Pak Do, mereka tak akan bisa menghancurkan Pak Do.
Hingga di keesokan harinya, Dongjil mendapat sebuah tugas untuk menyelidiki dan menghancurkan Gongju karena masalah kemarin. Setelah menerima HP Jinyi yang telah selesai diservis dari anak buahnya, Dongjil pun pergi ke markas Gongju dan meratakan anak buah Gongju dengan entengnya. Gongju pun langsung menghubungi Gangja untuk meminta bantuan. Di saat melihat markas Gongju yang sudah hancur, Gangja pun langsung pergi menemui Dongjil. Menariknya, bukannya menghajar Gangja, Dongjil justru menyuruh Gangja dan Aran untuk segera pindah ke luar negeri. Bahkan, Dongjil membuat paspor dan visa untuk mereka yang dititipkan ke Gongju. Ternyata Dongjil melakukan itu untuk melindungi Gangja dan Aran agar tak jadi sasaran kekejaman Menteri Kang. Tak lama kemudian, Sekretaris Ju tiba-tiba datang untuk menyerahkan barang peninggalan Ibu Pak Do yang merupakan sebuah rekaman suara kesaksian dari Menteri Kang yang tak mau mengakui jika Pak Do itu adalah anaknya. Di situ, Sekretaris Ju mengatakan akan membantu Gangja dan yang lain agar bisa menjatuhkan Pak Do beserta komplotannya. Meskipun dia sendiri tahu jika akan dijebloskan ke penjara, dia juga ingin Pak Do dan komplotannya di penjara juga. Mendengar hal itu, Gangja pun mengajak Sekretaris Ju untuk mampir sejenak ke rumahnya. Karena hingga detik ini, dia masih mempercayai Sekretaris Ju meskipun sudah dikhianati berulang kali. Setelah Sekretaris Ju pulang, Gangja memberitahu rekaman suara tadi ke Pak Noah. Setelah selesai mendengarkan rekaman itu, mereka pun berencana untuk menghancurkan citra Menteri Kang di depan media tepat di saat Pak Do melakukan klarifikasi tentang hubungannya dengan Menteri Kang di depan para wartawan. Singkat cerita, para wartawan dari berbagai macam media berkumpul di depan sekolah. Di sisi lain, Gangja dan Pak Noah telah bersiap-siap di ruangan penyiaran untuk memutarkan rekaman suara dari almarhum Ibu Pak Do. Rencananya, mereka akan memutar rekaman itu di tengah acara interview di saat para wartawan berkumpul. Namun, tiba-tiba Sekretaris Ju mengatakan agar dia saja yang jadi operatornya. Karena kepercayaan yang sudah terbentuk, Gangja dan Pak Noah pun akhirnya menyerahkan tugas itu kepada Sekretaris Ju. Sesi wawancara Pak Do pun dimulai. Kini, para wartawan langsung to the point ingin mengonfirmasi tentang hubungan dia dan Menteri Kang. Tentu saja, Pak Do berusaha mengelak demi menjaga nama baik Menteri Kang yang lagi nyapres. Namun, tiba-tiba Menteri Kang datang dan langsung mengakui jika Pak Do adalah anak simpanan dari hasil hubungan gelapnya. Bahkan, Menteri Kang juga mendrama dengan meminta maaf dan berlagak sedikit sedih. Tentu saja, Gangja yang merasa jijik seketika tak terima dan memberitahu para wartawan jika sebenarnya Menteri Kang adalah orang yang berhati dingin dan busuk. Dia juga mengatakan jika Menteri Kang sempat mengancam akan membunuh Pak Do beserta ibunya sebelum ibunya itu menghembuskan nafas terakhir. Kemudian Gangja memperdengarkan bukti rekaman suara dari Ibu Pak Do. Namun tak disangka, ternyata Sekretaris Ju malah memutar rekaman suara yang membongkar identitas Gangja yang ternyata adalah Ibu Aran. 이제 난 눈에 뵈지도 않냐? 내 주방을 아란아, 우리 딸. 안 하는 사람이야. 근데 내가 Kini kita berlanjut dengan memperlihatkan Gangja dan kawan-kawan yang kecewa dan sedih karena usahanya lagi-lagi gagal. Gangja menjadi siswa demi melindungi anaknya. 녹음을 바꿔치기 한 거예요. Di keesokan harinya, Gangja muncul di berita. Bahkan wartawan sampai mewawancarai orang-orang di sekolah tentang hal itu. Sementara di sisi lain, Gangja sedang diperiksa oleh polisi. Dia terancam akan kena hukuman 5 tahun penjara dan denda 10 juta won atas pemalsuan dokumen. Namun beruntungnya, Pak Noah dan ayahnya datang untuk membebaskannya. Setelah itu, mereka berkumpul di rumah Pak Noah. Di sana, Gangja menceritakan semua ke Pak Jinho dengan harapan Pak Jinho mau menolong mereka untuk melawan Menteri Kang dan antek-anteknya agar ditendang ke penjara. Karena jika tidak, siswa di sekolah akan berada di dalam bahaya. Mendengar hal itu, akhirnya Pak Jinho bersedia membantu. Sebagai langkah pertama, dia memberi saran untuk membuat opini publik dahulu. Selanjutnya, menyuruh mereka untuk menemui seseorang yang bernama Hyun Sik, sang mantan wakasek yayasan sekolah yang dipecat karena mencoba membocorkan proses pencucian uang yang dilakukan para petinggi yayasan. Gangja pun memulai aksinya dengan datang ke sekolah sebagai ibu yang berdemo dengan maksud untuk menunjukkan ke semua orang tentang korupsi yang dilakukan oleh para petinggi yayasan. Di sisi lain, Dongjil sedang mengobrol dengan suami Gangja dan Bogdong karena Gangja masih berulah dan tak mau menyerah. Dongjil pun menyuruh suami Gangja untuk menghentikan Gangja, bahkan jika perlu sampai ke jenjang perceraian. Dongjil juga memperingatkan Bogdong agar tak ikut membantu Gangja, karena jika tidak maka mereka akan kehilangan nyawanya. Sementara itu, Aran yang baru masuk kelas terkejut ketika melihat lokernya penuh dengan coretan dan gambar yang mengolok-olok dia dan ibunya.
Sang Tai sempat membela namun para pelaku masih berani protes. Sampai akhirnya Bogdo pun muncul dan menunjukkan aksinya. Di depan sekolah, Pak Noah terlibat perdebatan dengan Pak Do dan Wak Kasek. Mereka menganggap jika demo yang dilakukan oleh Gangja adalah ilegal. Namun tiba-tiba seorang wartawan menghampiri Gangja lalu meminta izin untuk menginterview. Tanpa pikir panjang, Gangja pun langsung mengiyakan ajakan itu. Namun siapa sangka, di saat sampai di lokasi bukannya diinterview tentang masalah saat ini. Gangja malah diinterview tentang wajahnya yang awet muda. Di keesokan harinya, Gangja dan yang lainnya sedang membaca berita di internet dan menemukan banyak komentar positif dan banyak yang mendukung dirinya. Walaupun cukup senang karena opini publik mulai berubah, mereka masih punya PR untuk menemukan buku laporan keuangan yang pernah ditulis Yun Sik yang kini berada di tangan Ketua Hong. Pak Noah pun mengajukan diri untuk mencari buku itu di ruang penyimpanan Ketua Hong. Di waktu yang sama, Menteri Kang mulai merasa kesal begitu melihat komentar positif yang mendukung Gangja di internet. Apalagi, para netizen kini mulai meragukan Menteri Kang untuk menjadi presiden. Mereka takut jika anaknya berada di dalam sekolah yang tak aman. Di tempat lain, Pak Noah menemui Ketua Hong dengan alasan survei wali murid. Tak lama kemudian, Ketua Hong tiba-tiba pergi karena mendapat telepon Menteri Kang. Pak Noah pun memanfaatkan keadaan itu dengan pergi ke ruangan penyimpanan Ketua Hong dengan memasukkan tanggal lahir Ketua Hong sebagai passwordnya. Namun sayangnya, password itu salah. Sementara itu, Ketua Hong mendapat tugas dari Menteri Kang agar segera menangani Gangja karena berita yang beredar sudah mulai merubah opini publik. Oleh karena itu, Menteri Kang menyuruh Ketua Hong untuk segera menculik dan membunuh Aran. Di saat Ketua Hong kembali ke ruangannya, untung saja si Sang Tai datang tepat waktu dan pura-pura menangkap kecoa agar Pak Noah tak ketahuan. Setelah itu, Sang Tai mengajak Pak Noah ke kamarnya. Dia tahu jika maksud kedatangan Pak Noah adalah untuk membantu Gangja. Di sini Sang Tai pun memperingatkan agar Pak Noah tak bertindak sembarangan di rumahnya, karena akibatnya akan sangat fatal jika ketahuan. Di keesokan harinya, lagi-lagi Gangja demo di depan sekolah. Di sana, beberapa wali murid ada yang tak setuju dengan aksi Gangja. Melihat hal itu, Aran dan Bogdong membela Gangja. Namun tiba-tiba drama dari seorang wali murid pun terjadi. Karena kejadian itu, akhirnya Gangja pun ditahan sementara di kantor polisi. Pak Noah dan Bogdong akhirnya menemaninya dan menjelaskan kepada polisi agar Gangja segera dibebaskan. Sementara di tempat lain, Aran menemui Dongcil untuk menuding jika sebenarnya dialah yang membunuh adiknya sendiri dan bukan ibunya. Di saat itu, Aran juga mencurahkan isi hatinya jika dia sangat malu punya ayah kandung kayak Dongcil. Namun siapa sangka, setelah lama membisu, Dongcil hanya mampu berkata jika dia bukanlah ayah kandungnya. Singkat cerita, suatu malam Aran ditemui oleh seseorang yang mengaku wartawan untuk mengajak interview tentang ibunya. Kejadian itu sempat disaksikan oleh Sang Tai. Namun begitu sampai di rumah, dia baru menyadari jika Aran diculik. Dia mendengar obrolan antara sang ayah dan anak buahnya. Sang Tai pun mencoba menghalangi dan tak akan tinggal diam jika sampai Aran kenapa-napa. Namun Sang Tai malah dikunci di dalam kamarnya oleh sang ayah. Sang Tai pun melakukan hal yang sangat tak terduga. Sementara itu, di sisi lain Bogdong yang sedang menunggu Gangja keluar dari kantor polisi, dia pun mendapat pesan dari Sang Tai yang menyuruhnya untuk datang ke alamat yang dia kirim untuk menyelamatkan Aran. Sedangkan di saat yang sama, Dongcil juga mendapat telepon dari anak buahnya yang mengatakan jika Aran sedang berada di sebuah tempat yang mencurigakan. Singkat cerita, Ketua Hong akhirnya datang ke tempat Aran untuk menginterogasi dirinya. Di sana, Ketua Hong mencoba mengancam Aran tentang ibunya. Hingga tiba-tiba Sang Tai muncul untuk melarang ayahnya agar tak menyakiti Aran. Namun sayangnya, Sang Tai malah kena hajar ayahnya. Di saat akan menghajar Sang Tai lagi, tiba-tiba Dongcil datang ke lokasi itu. Ketua Hong pun berhenti untuk menghajar Sang Tai. Dongcil mengatakan akan memberi hadiah jika Ketua Hong membiarkan Aran dan Sang Tai pergi. Tak lama kemudian, Dongcil pun mendengarkan sebuah rekaman video dari HP Jin Yi kepada Ketua Hong. Dan ternyata rekaman itu adalah pembicaraan rahasia antara Ketua Hong dan Pak Do. Dongcil pun memberi saran kepada Ketua Hong jika sebaiknya dia pergi ke luar negeri saja. Di sisi lain, Gangja akhirnya bebas dari penjara atas bantuan Pak Noah. Tak lama kemudian, Gongju pun datang untuk menjemput mereka. Sesampainya di markas, ternyata di sana sudah ada Yun Sik, mantan Wakasek yang sebelumnya telah dibawa anak buahnya Gongju. Yun Sik langsung menjelaskan tentang laporan keuangan dan aliran dana yayasan sekolah yang dia catat dulu. Dia memberitahu jika buku itu bisa membuat seluruh negara Korea akan terguncang.
Dia juga mengatakan jika saat ini mungkin buku itu berada di tangan Ketua Hong. Dia juga memperingatkan, sebaiknya mereka tak melakukan perlawanan kepada Ketua Hong dan kawan-kawan. Karena dulu di saat melakukan hal itu, dia mengalami akibat yang sangat fatal hingga harus menjadi gelandangan. Bahkan keluarganya sampai berantakan gara-gara hal tersebut. Tak lama kemudian, Gang Jabun menelpon Aran yang saat ini masih bersama Sang Tae untuk menanyakan password ruang penyimpanan Ketua Hong. Sang Tae malah memberitahu passwordnya. Gang Ja dan Pak Noah pun pergi ke rumah Ketua Hong untuk mengambil buku tersebut. Sesamanya di sana, ternyata di sana sudah ada sekretaris Ju yang mau mengambil buku itu, namun dia tak bisa membuka ruang penyimpanan itu. Dia kaget karena Gang Ja dengan mudahnya bisa membuka ruang penyimpanan tersebut. Gang Ja pun mengambil buku itu sampai tiba-tiba sekretaris Ju mengancam Gang Ja untuk memberikan buku tersebut kepadanya. Ternyata di saat itu sekretaris Ju sedang dipantau Ketua Hong dan Dongcil lewat CCTV. Singkat cerita, Gang Ja pun datang ke rumah Pak Noah, akan tetapi di sana dia mendapati Pak Noah dalam kondisi babak belur dan pingsan. Tak lama kemudian Dongcil muncul. Dia memperingati Gang Ja agar mementingkan keselamatannya dan Aran, bukan keselamatan orang lain. Dongcil menyuruh Gang Ja agar pergi ke luar negeri bersama Aran. Dongcil pun mengambil buku itu dari Gang Ja dan pergi dari sana. Dongcil pergi untuk memberikan buku itu kepada seseorang. Tak disangka, ternyata Dongcil memberikan buku itu kepada sekretaris Ju. Sekretaris Ju pun sangat berterima kasih dan segera memberikan buku itu kepada Pak Do. Di keesokan harinya, berita tentang perpindahan sekolah Aran menyebar. Sang Tae yang mendengar hal itu langsung menyeret Aran keluar. Dia merasa kecewa dan sedih jika Aran meninggalkan dirinya. Aran pun menjelaskan kepada Sang Tae, dia melakukan itu karena tak ada pilihan lain. Jika dia dan ibunya tak pergi, maka Ketua Hong akan membunuh dirinya dan ibunya. Singkat cerita, Menteri Kang dan yang lain kini telah meresmikan gedung baru sekolah di depan wartawan. Menteri Kang juga mengutarakan pidato-pidato dengan mulut manisnya, seolah-olah dirinya melakukan hal itu demi dunia pendidikan Korea. Meskipun sebenarnya gedung itu dibangun secara terburu-buru dan hasilnya tak maksimal. Setelah pembukaan selesai, Pak Do dan Sekretaris Ju mengadakan rapat rahasia dengan wartawan untuk menjebak Ketua Hong. Mereka pun memberikan berita tentang keburukan bangunan sekolah itu. Namun siapa sangka, Menteri Kang dan Ketua Hong ternyata belum pulang. Dan tiba-tiba datang ke sana dengan alasan ingin melihat video promosi sekolah mereka. Tak lama, Ketua Hong dan Sekretaris Ju sudah mengetahui jika sebenarnya dia merencanakan sesuatu yang jahat dan mereka yang ingin mengkhianatinya. Gara-gara itu, Pak Do harus menerima tanggung jawab dan mengakui kesalahan atas pembangunan sekolah di depan wartawan nanti. Di sisi lain, terlihat Bok Dong yang bolos sekolah. Kemudian, dia mendatangi kantor Dongcil untuk mengcopy data dari HP Jin Yi. Di saat flash disknya sudah masuk ke HP-nya, dia terlihat sangat terkejut karena melihat Pak Do yang membunuh Jin Yi di dalam rekaman video itu. Sementara itu, Jin Sang mendapat laporan dari Pak Noah dan karyawan kantin jika ada saluran air yang bocor. Dia pun langsung mendatangi kantor untuk melapor kepada Pak Do dan Ketua Hong yang sedang mengobrol di sana. Jin Sang pun menyarankan mereka berdua untuk mengumumkan ke seluruh siswa agar keluar dari gedung agar aman. Namun mirisnya, Ketua Hong tetap kekeh dan tak mau mengumumkannya. Kemudian, dia menyuruh Jin Sang untuk segera memperbaikinya. Beruntungnya, Pak Noah bergerak dengan cepat memberitahu para siswa agar keluar dari gedung, dengan alasan gedung sekolah mereka akan runtuh. Di saat Aran akan keluar, Bok Dong tiba-tiba menghampirinya dan mengatakan jika dia dan Gang Ja tak perlu pindah. Hingga tiba-tiba Sang Tae datang dan menarik Aran untuk keluar dari sana. Gang Ja yang tahu sekolah itu akan runtuh, dia pun langsung datang ke lokasi untuk mencari Aran. Hingga tak lama kemudian, Dongcil datang untuk mencari Aran juga. Aran tiba-tiba muncul dengan kondisi yang lusuh. Dia pun mendatangi Dongcil dan bertanya, kenapa Dongcil harus mencarinya juga? Dongcil pun hanya terdiam dan tak bisa menjawab. Keterdiaman Dongcil membuat Aran berpikir jika Dongcil adalah ayah kandungnya. Di saat Dongcil pergi, tak lama kemudian Gang Ja pun menghampirinya dan terlihat senang melihat Aran yang selamat. Namun sayangnya mereka tak menyadari jika Bok Dong tertimpa bangunan dengan menggenggam HP-nya. Beberapa hari kemudian, upacara kematian para korban tragedi pun dilaksanakan. Ternyata, Jin Sang menjadi salah satu korban karena saat itu dia sedang memperbaiki pipa saluran air yang bocor. Karena itu, Gang Ja dan Aran pun sangat bersedih. Sementara para wartawan sedang mendatangi sebuah rumah sakit untuk mewawancarai Ketua Hong yang kabarnya dirawat di sana karena sakit parah.
Padahal sebenarnya Ketua Hong mengajak Sang Tae melarikan diri karena tak mau diberitakan jelek. Tak lama, Pak Do datang menemui Ketua Hong untuk membahas kasus tersebut. Pak Do melakukan hal itu agar tak bertanggung jawab sendirian tentang kasus tersebut dan akan mencari jalan keluar bersama. Namun Ketua Hong menolak bekerja sama. Mereka pun berdebat dan saling menyalahkan tentang tragedi itu. Karena sebelum gedung itu runtuh, Jin Sang sempat mengingatkan mereka agar membuat pengumuman di sekolah. Akan tetapi, Ketua Hong malah menolak dan melarikan diri bersama Sang Tae. Karena terpaksa, Ketua Hong pun setuju bekerja sama dengan Pak Do untuk mencari kambing hitam di dalam menyelesaikan masalah ini. Sementara di tempat lain, Gangja dan Pak Noah terlihat sedang menjenguk Bokdong yang kritis. Aran pun memberitahu Gangja kata-kata yang disampaikan Bokdong sebelum dia keluar gedung. Tak lama, Ibu Jinji datang dan memperkenalkan diri kepada mereka. Ternyata setelah kematian Jinji, dia memutuskan untuk menjadi wartawan sejati yang memberitakan kebenaran tanpa harus takut kepada siapapun. Ternyata maksud kedatangan Ibu Jinji adalah untuk membantu Gangja dan yang lainnya untuk mengungkap kasus yang dilakukan Menteri Kang, Ketua Hong, Pak Do, dan kawan-kawannya. Dia sendiri tahu jika sebenarnya Jinji dibunuh oleh Pak Do. Dia pun menunjukkan rekaman video di saat Pak Do dan Ketua Hong saling menyalahkan atas tragedi gedung runtuh dan berencana mencari kambing hitam agar mereka berdua bisa lolos. Singkat cerita, 1 minggu pun berlalu. Kini, Ibu Jinji akan melakukan sidang pertama mereka untuk menggugat para petinggi yayasan sekolah yang diduga melakukan korupsi dana pembangunan sekolah di sana. Mereka akan diwakili oleh jaksa muda penegak keadilan yang bernama Jae-yong. Lalu Jae-yong pun mulai membacakan tuduhan satu demi satu ke Dong-chil selaku ketua konstruksi pembangunan itu. Begitu pihak Dong-chil menyangkal semua tujuan itu, bukti-bukti pun akhirnya mulai dimunculkan satu demi satu. Alhasil, para orang tua yang juga ikut persidangan seketika emosi karena ulah Pak Do dan Ketua Hong. Sidang pertama pun berhasil dimenangkan oleh Gangja dan timnya, walau mereka masih harus berjuang lagi agar bisa menjebloskan mereka ke penjara. Pak Do pun kembali menemui Ketua Hong di rumah sakit untuk mempersiapkan sidang selanjutnya. Di sini, Ketua Hong mempunyai ide untuk mengkambing hitamkan salah satu dari bawahannya agar mereka terbebas dari tuduhan korupsi. Yang masuk daftar kambing hitam adalah antara Dong-chil dan Sekretaris Ju. Saat di malam harinya, Pak Do mengajak Sekretaris Ju untuk pergi dinner bersama. Di sana, Sekretaris Ju pun memohon kepada Pak Do agar bukan dia yang jadi kambing hitam selanjutnya. Pak Do pun mengatakan jika di dalam kesepakatan dengan Ketua Hong, kambing hitam selanjutnya adalah Dong-chil. Di keesokan harinya, Sekretaris Ju dipanggil Dong-chil ke kantornya untuk memberikan buku tabungan palsu yang berisikan transferan uang yang akan digunakan untuk mengkambing hitamkan dirinya. Seketika, Sekretaris Ju kecewa karena kenyataannya tak sesuai dengan kata-kata Pak Do kemarin. Di tempat lain, dari hasil rapat bersama, Gangja dan yang lainnya pun berencana menghubungi Ibu Sang Tae yang ada di Amerika, yang sempat menjadi direktur bayangan di dalam yayasan Ketua Hong. Sampai tak lama, semua dibikin kaget di saat melihat Aran mendapat telepon dari pihak kepolisian. Mereka ingin mengembalikan HP Bokdong yang tertinggal di TKP. Gangja dan Pak Noah pun mengambil HP itu ke kantor polisi. Selain mengcopy data dari HP Jinji, Bokdong juga sempat menukar SIM card Jinji. Mereka pun segera ke rumah sakit untuk menjenguk Bokdong. Setelah melakukan pengecekan, Aran mengonfirmasi meskipun luarnya adalah HP Bokdong, akan tetapi isi HP itu ternyata HP Jinji. Aran pun memberikannya kepada ibunya Jinji. Ibu Jinji membuka isi HP itu dan bertujuan untuk melihat foto anaknya. Namun tanpa disengaja dia malah melihat bagaimana Pak Do membunuh anaknya. Seketika tangis Ibu Jinji pun pecah. Di malam harinya, di saat Pak Do mabuk, tiba-tiba ada chat masuk. Dia pun shock karena dapat chat dari Jinji yang menyuruhnya datang ke rooftop untuk bertanggung jawab atas kematiannya. Karena panik, dia malah melakukan tindakan yang di luar kontrolnya. Di keesokan harinya, begitu video pengakuan Pak Do telah menyebar di internet, Ketua Hong pun memanggil Pak Do, Dong-chil, dan Sekretaris Ju untuk menguak siapa yang sudah menyebarkan video pengakuan itu. Dong-chil pun mencurigai Bokdong membuat Ketua Hong memerintahkan Dong-chil agar segera mengurus masalah itu tanpa memakan banyak waktu. Dong-chil pun berhasil menjalankan tugasnya dan segera kembali menemui Ketua Hong untuk menunjukkan rekaman CCTV dari kantor polisi di saat mereka menyerahkan HP Bokdong ke Gangja. Oleh karena itu, Ketua Hong kembali memerintahkan Dong-chil untuk segera mengambil HP itu sekaligus membunuh Gangja. Karena jika tidak, maka dia akan bernasib sama seperti Sekretaris Ju yang akan dipenjara sebagai kambing hitam.
Di sisi lain, Gangja dan yang lainnya pun sedang berdiskusi dengan Hakim Jinho untuk persiapan sidang selanjutnya. Berdasarkan foto yang diambil Jinji di saat di perpustakaan, Gangja curiga jika di sana ada ruangan rahasia yang menyimpan data-data tentang pembangunan ilegal oleh Ketua Hong dan jajarannya. Oleh karena itu, di malam nanti dia berniat akan pergi ke sana untuk mencari bukti. Namun di saat malam tiba, anak buah Gongju malah diserang oleh Dongchil yang mencari Gangja. Akan tetapi karena tak melihat keberadaan Gangja, Dongchil pun mengancam anak buah Gongju hingga anak buah Gongju tak ada pilihan lain selain mengatakan keberadaan Gangja. Namun tak disangka, ternyata salah satu anak buah Gongju ada yang berkhianat. Dia melapor kepada Ketua Hong jika sekarang Gangja sedang menuju perpus untuk mencari bukti. Singkat cerita, Gangja dan Pak Noah akhirnya sampai di perpus dan berhasil menemukan ruangan tersebut. Mereka pun berhasil membukanya dengan bermodalkan password dari Sangtai. Namun betapa terkejutnya mereka di saat melihat Dongchil sudah ada di dalam ruangan tersebut. Dengan penuh percaya diri, Dongchil langsung meminta Ketua Hong untuk datang karena dia berhasil menyekap Gangja dan Pak Noah di ruang rahasia itu. Akan tetapi, begitu Ketua Hong membuka dan memasuki ruangan itu, tiba-tiba wartawan datang menghampiri Ketua Hong. Ternyata hal itu sudah direncanakan oleh Gangja dan Dongchil di saat mereka sama-sama menjenguk Bokdong di rumah sakit. Di saat itu, Aran meminta kepada Dongchil agar dia mau membantu Gangja. Dongchil yang tersentuh, dia pun akhirnya bersedia untuk membantu. Bahkan di saat menyerang markas, itu hanya bagian dari rencana untuk mengelabui CCTV. Singkat cerita, sidang kedua pun dimulai. Kali ini Ketua Hong juga ikut datang dalam persidangan itu. Tak lama, Jae-yong pun langsung mengambil alih dan memulai membacakan tuduhan untuk Ketua Hong tentang ruangan rahasia. Namun di tengah-tengah itu Ketua Hong malah meminta maaf dan mengaku jika dirinya baru tahu tempat itu. Dia menunjukkan jika yang tahu dan mengurus tempat itu adalah Pak Do. Karena semua jawaban condong menuduh Pak Do pun tak bisa melawan dan hanya bisa pasrah. Kemudian Jae-yong pun melanjutkan dengan memanggil saksi untuk memvalidasi ini semua. Yang mengejutkan, ternyata saksi itu adalah Bokdong. Dia sudah sembuh dan siap untuk bersaksi di dalam sidang kali ini. Di sana, Bokdong mengatakan jika Pak Do telah menghambili dan membunuh Jin Yi dengan cara mendorongnya dari atap. Pak Do membunuhnya karena Jin Yi telah mengetahui ruangan rahasia yang terletak di perpustakaan tersebut. Lebih buruknya lagi, Pak Do juga memfitnah Bokdong dengan menjadikannya kambing hitam sebagai pelakunya. Mendengar hal itu, Jae-yong pun segera meminta hakim untuk menjatuhkan hukuman maksimal kepada Pak Do atas kasus tersebut. Karena selain berdasarkan kesaksian dari Bokdong, mereka juga menyajikan bukti sah berupa HP Bokdong yang berisi video rekaman di saat Jin Yi dibunuh oleh Pak Do. Jae-yong juga meminta surat perintah penggeledahan ruang rahasia tersebut karena hal itu merujuk kepada kasus Jin Yi. Akhirnya setelah sidang, Pak Do pun akhirnya ditahan. Sementara itu, Jae-yong memberitahu Pak Noah dan Hakim Jinho jika penggeledahan berhasil maka Ketua Hong dan Menteri Kang harus hadir lagi di sidang ketiga untuk menentukan apakah mereka bersalah atau tidak. Namun sayangnya, Menteri Kang mengetahui rencana penggeledahan itu. Menteri Kang menyuruh bawahannya untuk mengurus dan menyuap para petugas sidang agar penggeledahan itu ditunda selama seminggu lagi. Oleh karena itu, Jae-yong merasa sedikit kecewa dan tetap bersikeras untuk melakukan penggeledahan tepat waktu. Dia khawatir jika dokumen yang penting akan menjadi bukti disalin atau dipindahkan ke tempat lain. Karena diketahui jika pemilihan presiden akan diadakan dalam 10 hari dan penundaan seminggu merupakan waktu yang sangat krusial bagi pihak Jae-yong. Di malam harinya, Pak Noah menelpon ibu Sangtai yang bernama Minju agar kembali ke Korea untuk membantunya memberikan kesaksian di persidangan. Singkat cerita, akhirnya Gangja, Pak Noah, dan Sangtai kini sudah berada di bandara untuk menjemput Minju. Melihat ibunya datang, seketika Sangtai langsung meluapkan rasa rindunya. Gangja pun memperkenalkan diri, akan tetapi ternyata Minju sudah tahu mereka karena mengikuti berita peristiwa gedung runtuh. Minju pun diajak Pak Noah ke rumahnya. Namun di saat akan masuk ke dalam mobil, tiba-tiba bawahan Ketua Hong datang dan langsung membawa Sangtai yang mencoba menghalangi mereka agar ibunya bisa pergi bersama Gangja. Sesampainya di rumah, lagi-lagi Sangtai dikunci di dalam kamar dan bahkan HP-nya juga dirampas. Ketua Hong pun menghubungi istrinya dan mengancam akan membunuh Sangtai jika ikut campur urusannya. Oleh karena itu, Minju pun meminta maaf kepada Gangja dan yang lain karena tak bisa membantu jadi saksi di pengadilan demi keselamatan Sangtai. Sementara itu, Pak Do dan Jae-yong saat ini sedang menonton berita tentang Menteri Kang yang mencoba untuk menarik simpati masyarakat dengan janji-janji manisnya.
Melihat hal itu, Pak Do pun meminta izin ke Jae-young untuk menelepon seseorang sekali ini saja. Ternyata yang ditelepon Pak Do adalah sekretaris Ju. Pak Do meminta sekretaris Ju untuk mengambil hadiah yang dia titipkan di kafe kenalannya. Pak Do juga meminta sekretaris Ju menemuinya sekali saja tanpa sepengetahuan Ketua Hong. Di malam harinya, Ibu Jinji menemui Minju untuk membujuknya agar mau bersaksi di pengadilan. Hingga tak lama, Pak Noah datang bersama polisi untuk menjemput Sang Tae dan Minju, karena mereka berdua berhak mendapat perlindungan sebagai saksi. Oleh karena itu, Minju pun memberanikan diri menemui Ketua Hong yang ternyata ada Menteri Kang juga di sana. Awalnya Ketua Hong marah karena Minju datang bersama Gangja dan yang lain. Akan tetapi, Menteri Kang menenangkannya dan mengajak mereka untuk mengobrol. Di sisi lain, Pak Noah kini sedang menyelamatkan Sang Tae agar bisa keluar dari kamar. Sementara itu, Menteri Kang berusaha mempengaruhi dan menyogok Gangja agar bungkam. Namun, tiba-tiba Sang Tae dan Pak Noah muncul membuat Minju pun buru-buru mengajak Sang Tae pergi dari rumah sang Ketua Hong. Namun sayangnya, karena pengaruh Ketua Hong yang terlalu kuat, membuat Sang Tae memilih tinggal di sana. Sedangkan Gangja dan yang lain tetap menolak tawaran Menteri Kang, lalu memutuskan untuk pergi tanpa membawa Sang Tae. Singkat cerita, sidang pun dimulai kembali. Kini, Minju akhirnya bersedia menjadi saksi. Ketua Hong dan Menteri Kang juga menghadiri persidangan itu sebagai terdakwa atas kasus korupsi dari yayasan. Minju dengan tegas mengungkapkan bahwa Ketua Hong telah membuat rekening atas namanya tanpa sepengetahuannya. Dan rekening itu kemudian digunakan sebagai rekening rahasia oleh Menteri Kang. Dan yang lebih mengejutkannya lagi, Ketua Hong terlibat dalam tindakan KDRT dan mengancam akan membunuh Sang Tae jika dia memberitahu siapapun. Dia pun memilih diam agar tak terjadi apapun kepada Sang Tae. Namun karena korban tragedi gedung runtuh kemarin, Minju mengubah pendiriannya. Dia akhirnya memiliki keberanian untuk bersaksi di pengadilan saat ini, dengan harapan menghindari peristiwa tragis yang sama akan terulang. Jika Minju memilih untuk tetap bungkam, dia merasa khawatir Sang Tae akan berubah menjadi monster seperti ayahnya. Menariknya, Sang Tae, Aran, dan Bokdong ternyata diam-diam juga menyaksikan proses persidangan dari balik layar. Saat ini, giliran Menteri Kang yang memberikan kesaksian mengenai tuduhan korupsi dan rekening rahasianya. Dengan tegas, dia membantah segala tuduhan karena dia tak mungkin ada kaitan dengan rekening tersebut. Dia bersikeras bahwa tindakan seperti ini adalah sah, terutama jika dilakukan oleh pasangan suami istri seperti Ketua Hong dan Minju. Selanjutnya, giliran Ketua Hong pun tiba. Dengan lantang, dia berdalih bahwa semua itu dia lakukan karena takut Menteri Kang akan menyerang balik yayasan sekolahnya jika dia menolak. Kesaksian ini menjadi pemicu bagi Jae-young untuk memohon kepada hakim agar memanggil seseorang saksi untuk mengungkapkan fakta-fakta lebih lanjut. Namun tak disangka, saksi itu ternyata Pak Do. Di hadapan pengadilan, Pak Do mengakui dengan lugas jika dialah yang terlibat dalam mentransfer uang korupsi dari yayasan ke rekening Minju atas perintah langsung dari Menteri Kang dan Ketua Hong. Uang itu kemudian disebar ulang ke rekening sekretaris Menteri Kang sebagai dana untuk kampanye. Namun bukan hanya itu, Pak Do juga mengungkapkan bahwa Menteri Kang yang kerap kali mengancamnya. Bahkan, Pak Do telah menyiapkan bukti konkret yang telah diajukan ke pengadilan sebagai dukungan terhadap keterangannya. Ternyata sebelum memasuki ruangan sidang, Sekretaris Ju menemui Pak Do untuk menyerahkan rekaman suara ke Ibu Jinyi tentang Menteri Kang yang dulu sempat berdebat dengan Ibu Pak Do yang tak mau Pak Do hidup. Kini rekaman suara itu sudah berada di tangan pengadilan. Mereka pun memutarnya sebagai bukti. Karena bukti yang sangat kuat, akhirnya sidang pun disudahi dan hakim memutuskan untuk menahan mereka sampai sidang selanjutnya. Setelah sidang, Sang Tae menemui ayahnya dengan maksud untuk menyadarkan ayahnya tersebut. Karena menurut Sang Tae, dia beresiko akan mengikuti jejak Pak Do dan berubah menjadi monster baru jika tak melakukan hal itu. Di saat sudah merasa puas, Sang Tae pun pergi dengan membawa perasaan sedih dan kecewa. Singkat cerita, sidang berikutnya pun dimulai. Jae-young membacakan tuntutan satu persatu sesuai kasus yang terkait. Berdasarkan semua bukti dan tuntutan tersebut, tentu saja Jae-young mengusulkan hukuman maksimal untuk semua pihak yang terlibat. Hakim pun memutuskan hukuman bagi semua terdakwa. Menteri Kang dihukum 7 tahun penjara, Ketua Hong 6 tahun penjara, Dongcil 2 tahun, Sekretaris Ju 1 tahun. Sedangkan Pak Do dijatuhi hukuman penjara seumur hidup. Tak terasa 3 bulan pun telah berlalu. Namun di sisi lain, Ketua Hong ternyata telah dibebaskan atas pemberian gerasi khusus dari Presiden karena penyakit parah yang diderita Ketua Hong. Tentu saja, begitu kabar itu dilaporkan dalam berita, semua orang pun heboh karena tak terima.
termasuk Pak Noah dan Bogdong. Sementara itu, Ketua Hong menemui bawahan presiden untuk memastikan apakah buku laporan keuangannya sudah sampai ke tangan presiden. Bawahan itu pun mengatakan jika buku itu sudah sampai. Namun faktanya buku itu masih disimpan bawahan presiden di ruang rahasia. Di sisi lain, Dongchil yang sedang dipindahkan ke sel lain mendadak panik saat mendengar berita pembebasan Ketua Hong berkat gerasi khusus dari presiden. Seketika, Dongchil pun teringat ancaman Ketua Hong yang ingin membunuh Gangja di saat di ruangan rahasia dulu. Alhasil, di saat salah satu polisi pergi ke toilet, Dongchil memanfaatkan peluang untuk melarikan diri. Di malam harinya, Dongchil menemui Aran dan Aran pun kaget. Karena seharusnya di saat ini Dongchil berada di penjara. Namun Dongchil hanya menatap Aran dengan terharu dan sedih, yang membuat Aran berpikir jika Dongchil benar-benar ayah kandungnya. Di dalam momen tersebut, akhirnya Dongchil menjelaskan jika Aran adalah anak dari adiknya yang bernama Beom. Bahkan Dongchil juga mengaku di depan Aran jika dia tak sengaja membunuh ayah Aran, yaitu adiknya sendiri. Dongchil pun kemudian menunjukkan foto Beom agar Aran tahu sosok ayah kandungnya. Dia juga menjelaskan jika ayahnya adalah orang yang baik dan pintar di sekolah, tak seperti dirinya yang berandalan. Seketika, tangis Aran pun pecah. Hingga tak lama kemudian, Bogdong pun datang. Sebelumnya, Dongchil menghubunginya untuk mengantar Aran pulang. Dongchil pun pergi dari sana. Namun bukannya bersembunyi di suatu tempat, Dongchil justru mendatangi Wakasek dan mengancamnya agar menunjukkan keberadaan Ketua Hong saat ini. Karena ketakutan, akhirnya Wakasek memberitahu di mana Ketua Hong berada. Di tempat lain, kini Ketua Hong menangkap Gangja dan berniat untuk membunuhnya. Di saat akan memulai aksinya, Dongchil tiba-tiba muncul dan membunuh bawahan Ketua Hong. Di saat akan membunuh Ketua Hong, Gangja malah mencegah Dongchil dan hal itu membuat Dongchil marah. Gangja pun memberi pencerahan sehingga membuat Dongchil tersadar. Bahkan Dongchil juga meminta maaf kepada Gangja karena perbuatan masa lalunya. Namun Ketua Hong tiba-tiba bangun dan memanfaatkan keadaan hingga dia sendirilah yang harus menerima akibatnya. Singkat cerita, waktu pun berlalu. Keadaan pun akhirnya mulai berjalan dengan indah. Kini Gangja kembali membuka kedai. Kakak Bogdong juga sudah bebas dari penjara. Dan Pak Noah yang dulu dianggap sebagai guru rendahan, sekarang dianggap sebagai guru terbaik yang dipuja oleh para murid. Dan kini hubungan antara Sang Tai dan Aran sudah terlihat lebih erat dan romantis. Hingga akhirnya cerita pun tamat. Dari cerita ini kita bisa mengambil pelajaran. Jika kekuatan seorang ibu akan melebihi segala hal jika menyangkut keselamatan anaknya. Oleh karena itu, marilah kita belajar untuk berbakti kepada orang tua. Karena kehidupan akan menjadi lebih baik jika kita mendapat restu dari orang tua kita. Bisa diibaratkan, diam seperti sang ketua, bergerak menjadi beban keluarga.